Pak. Halo. Aku mau ketemu sama Bu Tika dong. Bu Tika ya? Ya. Oke ya, silakan tunggu dulu. Oke, makasih ya. Ya, sebentar. Datang juga tamu jauh gue. Apa kabar kamu? Baik. Iya. Aku tadi iya udah nanya kan nungguin lama. Maaf. Langsung aja yuk ke atas yuk. Iya boleh dong sayang. Jauh-jauh habis foto. Iya, iseng aja nih pengen Effort nih. pengen mampir nih, terus pengen ngobrol. Udah lama kan kita. Di atas ya aja, kan? di atas. Iya. Katanya iya dibilang katanya ini siluman kera penunggu situ memang ada naksir katanya umur 30-an gitu sama Neng katanya gitu. Aduh maaf ya kayak itu tuh dia megangin barangnya gitu terus dia ketawa-ketawa kayak mau kawin gitu loh Kak sama aku. Di mimpi aku itu, tapi itu kerasa Kak. Jadi ada rabaan, ada sentuhan, ada cumbuan gitu loh Kak. Oh di mimpinya berarti dia udah ini loh. Ngerayangin. Iya, udah ngemegang lah, megang-megang kayak menyentuh gitu lah dengan manja gitu. Jadi nih Kak, kalau ketindihan itu ya, kalau kata orang yang ngerti spiritualis itu kita memang bersinggungan energi dengan makhluk gaib gitu. Oke. Ketindihan tuh lagi. Ketindihan Kak, aku aja gitu ya. Maksudnya tuh pengen ngebuka mata tapi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi aku tahu itu ada sosok gitu di depan aku, di atas aku lagi aku tidur. Aduh, Kak Cowok itu. kamu bukan? Oh, bukan. Lu suka ini nggak sih kalau di sini? Kayak berat gitu kayak ini. Enggak mas, kadang orang kalau misalkan berat, taunya habis makan udang, habis makan kambing. Iya sih. Kalau gue mah gara-gara pemerintah kayaknya hidup gue jadi berat. Karena lu suruh bayar terus ya? Bukan. Apa? Jadi selama ini kan gue ribut sama ini kan teknisi motor gue kan. Ya katanya bapak kalau isi bensin yang bagus ininya Bayar 14.000 tapi dapat bensin 10.000. Makanya. Setelah gue tahu itu berita itu gue jadi berat. Apakah gue ditunggangin? Berat karena di sini ada ratusan triliun mas. Nah itu dia. Kira-kira dia berapa ya hukumannya? Apa? Kira-kira dia berapa hukumannya? Pasti di 2 hari paling. Di medianya tinggi tapi Iya, di sananya sih, sebenarnya iya sih. pulang. Nah itu pertanyaan gue. Sebenarnya ya kita kan suka cerita hantu, cerita setan. Itu yang lebih serem. Nah itu. Kenapa kita nggak ceritain itu aja sampai bikin kita bulu kuduknya merinding juga ya? Sebenarnya nggak usah lu nonton apa, denger apa, cerita serem, podcast apa. Orang berita aja tuh udah Di HP aja lu tuh bisa. Tika kemana ya? Biasanya dia di bawah sih mas. Tapi Ini Kak tempat itu suara tuh. cerita-cerita Oh gitu, wah iya. Siapa Hai. kasih duduk di mana mas? Lu sini aja lu. This is my bestie. Ini pasti aku. Ini yang sering lo omongin itu. Halo, Halo, Arfa kak. Satriani. Yo. Satriani. Oh, Satriani. Iya. Apa? Jo Satriani, pemain gitar. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Aduh, ini siapa Tik? Maksudnya kita tahu Tika sering cerita kan. Gue punya teman, Gue nggak Coba kenalin diri kamu cantik. Nah kenapa tiba-tiba lu bawa kesini? Aku main aja. Pengen aja. Dia lagi pengen cerita-cerita. Ya udah gue gerek kesini aja. Kok bajunya kayak gini, Tik? Kayak Badaruhi kayak. Ledem. Ledom. Model dong. Model. Kak kamu kalau panas bukanya nggak apa-apa Kak? Oh gitu boleh. Boleh ini dibuka. Aku yang kedinginan. Boleh ini. Boleh Oh, dong. boleh dong sayang. Oke. Nggak, tapi kamu abis ini kerja. Aku habis pemotretan Kak ya. Oh, Jadi memang konsepnya itu outdoor gitu. Aku sukanya sama fotograferku itu memang di gunung, di laut. Jadi yang ada view-nya gitu. Cinta alam. Iya. Sama fotografernya foto-foto? Ngapain? Namanya model. Iya, buat foto sama Ngobrolin fotografer ya. istrinya Kak, ngobrolin istrinya gitu. Oh. Ini yang lo bilang temen lo cantik tapi banyak cerita. Iya betul. Oh, Horornya banyak banget dia. Apalagi pas lagi foto sih katanya. serius tuh? Iya. Kita kalau lagi di sini nih sering banget cerita serem. Ih jadi merinding Jadi deh tempat gitu. kita. Iya, tempatnya kacau sih, kita pernah main Jalangkung. Wah, kacau banget pokoknya. Pernah sering dengar suara-suara dari situ tuh. Banyak Iya. sih di sini. Sosok hitam gitu kali ya ada. Kamu kan bisa nih. Ada apa sih di sini kira-kira? Iya. Di sini ada ya? Ada saya. Enggak, maksudnya kalau yang Nanti aja kalau lihat gue serem banget nih.
Gue pengen denger. Coba ceritain dong. Cerita lu serem mereka dong kalau nih. ini. Tapi kan lo foto-foto suka di gunung gitu-gitu kan, gunung kan katanya. Iya kak, banyak menyimpan mistisnya, mistis banget. Lo kan ini kan suka foto-foto di alam. gunung gitu kan. Gunung kan katanya banyak banget ininya. Iya kak, serem banget Lo memang. nggak punya ceritain? Coba kita ceritain kita dong. kayak pengen Dia banget denger cerita ngechat serem. mulu ceritanya. Emang ada ya Coba langsung photoshoot di aja. gunung gitu ya kak? Ada. Iya ada dong. Di Jadi hutan, background hutan gitu memang kayak? konseptual photoshoot yang memang aku dan fotografer itu udah deal-dealan lah dari awal. Oke. Karena memang untuk portofolionya si fotografer gitu. Jadi dia memang senang ngangkat budaya dan tradisi Nusantara gitu kan. Jadi kan model yang kayak gitu tuh sedikit. Jadi maksudnya termasuk aku dan beberapa orang ada. Tapi memang kalau khusus untuk daerah ekstrim gitu aku sih biasanya. Ekstrimnya lebih ke tempatnya atau ke Oh mistisnya kak, Oh, kelamiknya itu mistisnya. serem banget. Oh. Wah parah dah Oke pokoknya. oke. Kenapa dikit? Karena lebih ke Gak mental banyak modelnya iya. berarti ya. Berani atau enggaknya ya? Iya. Oh kak itu juga, terus juga kan kak harus ada ritual dulu kan memang awalnya. Serius lu? Iya. Biar supaya penunggu di situ tuh nggak Ikut. ngerasa satu ngikut, kedua nempel, ketiga keganggu. Ya jadi memang Oke. pas udah kita deal, ya udah kak ada ritual dulu pertamanya. Oke coba ceritain dong apa cerita serem Yang lo. yang paling Yang paling serem enak. kak? Ya, Jadi jadi sabar. Oke. Ceritain detail-detailnya ya. Awalnya gimana nggak Kak? usah Iya, kita iya. sebutin lah Iya. gunungnya ya kak Nggak ya. usah. Jadi memang ini takutnya warga situnya nanti apa sih gini gitu Iya, gini iya, gitu. iya. Intinya ini di barat Jawa ya. Oke. Ya di barat Jawa. Jadi aku sama fotograferku tuh waktu itu udah deal ya. Itu tuh pas lagi malam Jumat Kliwon kak foto-fotonya. Nah itu kan sakral ya kak. Kalau bahasa orang sininya tuh wingit gitu kak. Oke, Ya oke. pokoknya malam yang penuh. Oke. Adalah kak, pokoknya ada energi gitulah ya. Sorry, alasannya kenapa harus malam Jumat Kliwon foto-fotonya? Aku dan fotografernya aja sih kak yang enak gitu loh. Oke, Maksudnya biar ada dapetin energi yang lain yang justru muncul gitu di foto atau gimana? ya matching aja gitu loh kak. Oke. Jadi udah deal nih kak ya. Terus segala MUA-nya udah ada. Wardrobe aku baju sendiri karena memang aku banyak kan baju-baju kayak gitu. Baju kayak gini? Iya baju-baju tradisional gini. Jadi waktu itu aku lagi memerankan Nyai ya. Itu tuh permaisurinya Pajajaran lah kak ceritanya. Jadi jadi istri keberapahnya Prabu Siliwangi waktu itu tuh kak. Lu memerankan Iya memerankan sosok itu, dia di iya photoshoot menjiwai itu. sosok itulah kak. Ini gunungnya di mana, Kak? Gunungnya di naik, Iya, lu naik di gunung dulu puncak atau di gimana? kaki gunungnya Nggak, gitu maksudnya aja. nggak usah tempatnya tapi kayak Oh, ya di atas gunungnya kak, kita naik dulu naik tuh gunung kak, dulu kita ya? naik Oh, dulu hiking kan ada dulu berarti, Kak? pos-posnya gitu. Aku emang udah biasa sih kak kalau kayak gitu, maksudnya kuat gitu ya. Berarti niat banget. Iya sangat niat saya soalnya kan di situ, waduh beda aja gitu kan vibesnya. Memang portofolionya itu memang harus magical gitu, harus bagus gitu kak. sebenarnya nggak usah dia effort naik gunung dengan dia cari malam Jumat Kliwon aja Iya sebenarnya sih. udah Iya. Iya sih. Udah ini ya kayak Sengajain maksudnya gitu, nggak normal gitu ya, sengajain, iya. nggak normal ya. Lanjut. Nah udah kayak gitu kak, ya udah tuh udah deal. Terus aku langsung mendaki lah kak ceritanya ya. berdua. Nggak Oke, ada ada tim. kru lah Ada tim. sampai 5 orang lah Oke. gitu kak. Nah udah kayak gitu kita naik, di situ kan kita izin dulu dong kak. Ada kunciannya nih, katakanlah Abah A gitu ya. Si Abah ini teh bilang katanya, Neng mau ngapain ini tujuannya kok bawa-bawa kamera rame gitu ya. Oh ini bah gitu ya, kita emang dari ini pokoknya udah dijelasin, saya sebagai modelnya, ini fotografernya gitu ya, ini tukang ngerias wajahnya, pokoknya ini baju lah apa segala macam kayak gitu kak, tek-tek bengek loh ya. Udah kayak gitu teh udah we naik. Oh ya udah Neng katanya, sini dulu katanya, merem dulu. Oke. Lo doang apa semua kru? Semua. Semua kru. Nah, terus nama aku juga disebutin tuh di situ kak. Jadi nama kata dia sama apa namanya, nama orang tuaku gitu. Binti ya? Iya Binti. Terus aku kan kaget ya kak. Ini aku baru pertama kali. Kenapa harus begini gitu ya? Apa mungkin memang itu kayak syaratnya gitulah ya kak ya. Ya udah aku oke gitu ya. Udah aku ceritain teh kak. Nama aku, segala bapak aku namanya gitu ya. Ya udah masuk tuh kak ya. Udahlah ceritanya ke tempat di sebuah gua gitu kak. Gua gitu. Oke. Ini berarti kuncian udah lewat ya? Udah lewat. Lu nggak diapain? Cuman dimintain nama? Iya kayak gitu. Nggak aja. yang Oh enggak perlu. Enggak ya? kayak Itu kayak di gitu. film-film mana? Serem Mas? gitu Ya, maka cuma- itu oke, hiperbola berarti- itu. Ya, ini Iya. berarti biasa aja ya. Itu cuman registrasi, tanda kutip, terus ke atas. Kayak izin lah Iya. permisi Iya. ya. Numpang-numpang nih sayang gitu. Iya. Oke. Terus lu denger gak? Tek-tek kan? Iya. Biasa. Ada yang mau kenalan kali ya? Aduh. Wah ada cewek nih gitu. Oke lanjut. Nah
Udah kayak gitu teh, masuklah Kak ke goanya ya. Nah aku teh udah mulai nih Kak merinding. Gua di atas gunung ya, maksudnya di tengah-tengah gunung. Di tengah-tengah itu Kak, nggak ke puncaknya gitu Iya, sih. Udah mulai merinding nih aku, kata aku teh ya sekelebat tuh gitu Kak, sekelebat teh lewat gitu. Ada kayak bayangan hitam tuh, udah mulai Sorry ngerasa Kak, saya. ini aku potong. Ini keadaannya malam Kak? Enggak Atau sih, sore gitu? sore gitu, Oke. sore ya. Oke, terus. Sore ya. Udah kayak gitu teh, ih cek aku teh. Apa bahasa Sunda ya? Agak-agak ini ya. Kata aku teh, ini kok merigiri gini ya, masa merinding gitu ya. Kenapa nih pada berdiri nih bulu gitu ya kayak. Ya Allah gitu ya, mudah-mudahan weh gitu ya, gak ada apa-apa gitu ya, kata aku teh kayak gitu. Udah kayak gitu teh. Udah lah Kak, ceritanya foto-foto ya. Foto-foto. Udah kayak gitu teh Kak, nah pas udahan nih. Berat nih Kak punggung. Nah ini, kalau punggung berat itu artinya Kak ada yang ngikut tuh, Tempelan ya? nempel. Oke. Itu Kak, udah kayak gitu teh Kak, ternyata tahu nggak? Itu monyet pada turun semua Kak ke lokasi aku foto. Banyak. Ke gua. Banyak banget. Ya kalau di pendakian gunung itu kan biasanya ada. Tadinya nggak ada Kak. Iya emang banyak ini kan Kak, banyak monyet. Iya Ada aja gitu. hewan-hewan gitu kan. Ngapain serem mereka gitu. maksudnya ke posisi lo gitu? Iya itu teh Berhubungan hewannya Kakak. teh laki gitu Kak, laki-laki itu. Maaf. Boleh sih ngomongnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelaminnya. Iya, Ada ada titiknya. bijinya gitu, ada bijinya Oh, gitu. monyet-monyet Nah, laki. monyet-monyetnya teh Kak Jantan, nggak ada yang jantan, perempuan jantan ya, ya. jantan Oke. semua. Terus. Itu teh Kak semuanya teh pada kayak apa sih namanya ngeliatin gitu Kak, kayak merong teh ngeliatin gitu ke arah Kayak Ke arah lo. galak gitu iya ke arah aku. Galaknya galak mau nakutin atau galaknya galak birahi? Galak nafsu kayaknya itu. Wah, oke. Itu Oke, serem lanjut, banget lanjut. sih Kak itu benar-benar serem. Aku sampai ini Kak luka biru waktu itu digigit aku. Oh, Aku digigit sempet itu. di ini, Aku sempet digigit. diterkam. Aku digigit itu ada dokumentasi nanti aku kirimin ke Kak itu ya. Berarti posisi lo saat itu lagi berat, terus tiba-tiba monyet turun semua. Iya, Oke. turun tuh Kak terus ngegigit aku tuh satu. Itu mah kayaknya monyetnya udah berumur gitu ya kali ya. Soalnya ya beda lah Kak kalau yang masih kecil, yang sedang, yang Iya. udah tua gitu ya. Kayak itu ini ya kepala sukunya gitu. Kayaknya sih Kak serem banget. So kira nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh Kak. Intinya pulang lah ceritanya Kak. Itu kan aku kan nangis tuh Kak di situ ya. Iya, iya. Terus tadi bawah teh ditanya tuh sama si kuncennya. Si Abah. Si Abah teh, eta kunaon? Itu kenapa? Cenah gitu. Itu kenapa itu? Ini Pak katanya barusan digigil, digigit sama kera cenah gitu ya. Oh, cenah. Bawa-bawa pasukan katanya gitu. Maksudnya bawa pasukan? Nggak tahu menurut mereka tuh katanya kedatangan aku dan teman-teman itu menimbulkan apa ya Kak, ada energi-energi lain lah gitu. Jadi menggemparkan kampung dia, kerajaan dia gitu. Jadi kan katanya Kak ada, jadi gini loh Kak, kalau kenapa di gunung itu serem ya kayak itu ada kerajaan gaib kalau kita bisa tahu mah gitu. Kan yang dulu ya Kak kerajaan apa-apa itu kan kayak gitu. Ah, iya. Oke. Terus. Ini bawa pasukan, Kak aku dimarahin tuh sama kuncennya. Katanya ini kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa, maksudnya bawa apa sih? Nggak tahu ya, nggak tahu dari leluhur, nggak tahu dari mana. Katanya ini ada yang ngedampingin katanya gitu. Dan menurut monyet itu si perempuan yang memang bersama aku itu ya Kak, mungkin dari nenek atau kakek gitu ya. Itu tuh bikin huru-hara lah di situ gitu Kak. Jadi nantangin, lo siapa sini gitu. Secara gaib Kak, Iya, waktu kakak secara lagi photoshoot. peperangan menurut si kuncen gitu Kak. Nah terus berlanjut nih Kak, yang ngakak banget mah. Kan aku ceritanya pulang nih Kak, intinya udah beres lah di situ ya Kak sama si kuncen segala macem. Dan kondisi lo udah nggak berat, udah nggak ada ya? Lo intinya Udah nggak ada pulang Kak, tapi rumah. sakit nih, Iya, karena biru. itu, iya. Biru ini kan gigit ya kayak bener-bener gigit. Untung nggak berdarah loh Kak. Aku sempat takut teteh kan kena Iya, virus. Iya, virus Virus, nggak iya. jelas Iya, ya. iya. Terus aku udah berobat ke dokter gak kenapa-napa sih. Cuman memang katanya ya biru aja, ini udah sembuh. Udah kayak gitu teh ya kayak malam nih Kak, aku mulai diteror nih. Pas pulang nih, ini Pas udah sampai pulang, rumah. udah nyampe rumah. Aku tidur kan ceritanya Kak. Lah kenapa aku tidur teh? Ada sosok. Jadi aku erap-erap dulu tuh Kak. Erap-erap teh ketindihan Erap-erap, gitu iya, ya. iya. Jadi nih Kak, kalau ketindihan itu ya, kalau kata orang yang ngerti spiritualis itu kita memang bersinggungan energi dengan makhluk gaib gitu. Oke. Jadi dia ingin mendekat, badan kita energinya menolak gitu kan. Jadi kan tarik menarik gitu Kak. Jadi kayak medan energi lah gitu. Nah udah kayak gitu teh Ketindihan tuh lagi. ketindihan Kak, aku aja gitu ya. Maksudnya teh pengen ngebuka mata tapi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi aku tahu itu ada sosok gitu di depan aku, di atas aku lagi aku tidur. Oke. Aduh kayak Cowok itu. kamu mah. bukan? Oh bukan. Enggak. lagi jauh. Jauh. Iya. Udah kayak gitu teh ya kayak kataku teh ini siapa? Lah terus ya kayak aku teh kan ya maksudnya teh positive thinking dulu lah gitu ya. Kirain aku teh kan lah gue kecapean kali ya gitu Habis kan. naik gunung.
habis naik gunung apa, habis kegiatan lah hari ini, apalagi ke gunung, ke goa gitu. Digigit Itu kan monyet lagi. oh digigit monyet lagi kak, monyet jantan gitu ya. Ya lucu tapi kan miris gitu ya kak, ngakak gitu jadinya kan. Terus. Apalagi tuh tempat sakral. Oh kak nih diceritain dulu, itu teh tempat suka banyak orang bertapa di situ kak. Jadi mencari kesaktian, mencari kekayaan gitu. Jadi Dan lo sama fotografer lo emang sengaja nyari tempat itu, maksudnya spesifik nih gua ya gitu. Iya, memang Dan lo sebenarnya udah tahu supaya kan mistik sebelumnya? ya. Sebenarnya udah tahu, Oke. sebenarnya udah tahu itu tempatnya tempat orang-orang minta gitu. Terus sempat ketemu nggak sama orang-orang yang lagi minta? Untungnya enggak. Lagi kosong saat itu ya. Ya, privasi mereka kan Iya. terlindungin tuh, aman tuh kan. Terus. Lo ditindihin nih? Ditindihin kak. Terus aku kan bangun tuh kak, alhamdulillahnya maksudnya aku baca lah kak yang keyakinan dan kepercayaan aku baca, aku bilang selamatkan saya, aku bilang gitu ya. Terus aku bangun kan kak, itu mah kak mimpi lagi besok malamnya. Terus nih kak muncul nih kak, kayak ada laki-laki ya berbulu, Oke. tapi kepalanya itu kepala kera gitu kak. Tapi Badannya badan manusia. Badannya badan Senggokong manusia. gitu ya? Seperti itu kak, bener kayak gitu. Itu kata kayak siluman gitu. Iya. Terus dia ngomong apa di mimpi? Enggak. Gimana ya nyeritainnya ya, rada-rada Oh, trauma lo. enggak, aslinya agak vulgar aja gitu kan. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngerti nggak sih kak maksud aku? Gue Maksudnya ngerti nggak gue sih jadi kak maksud aku tuh? mulai ini puzzle sama Iya. Nggak takut nggak sopan kedua. aja, maksudnya nggak mau denger kan, mau denger kan ceritanya. Nggak apa-apa. Jadi kan dia tuh datang ya. Sun Gokongnya sange sama lo kak. Tunggu dulu, denger dulu. Ini di mimpi yang kedua ya berarti ya? Di Iya, mimpi hari kedua, hari malam kedua ya? ya malam Oke. kedua. Sun Terus Gokong dia datang. datang. Aduh maaf ya kayak itu tuh dia megangin barangnya gitu, terus dia ketawa-ketawa kayak mau kawin gitu loh kak sama aku. Oke. Di mimpi aku itu, tapi itu kerasa kak, jadi ada rabaan, ada sentuhan, ada cumbuan gitu loh kak. Oh, di mimpinya berarti dia udah ini loh. Ngerayangin. Iya, udah nggak megang lah, megang kayak menyentuh gitu lah dengan manja gitu. Ada omongan nggak dia? Dia ada ngomong apa gitu? Iya suaranya bergetar gitu kak, Oke. menggema gitu ya, serem. Ada omongannya. Apa? Nggak tahu, lu nggak inget. Oh kamu kayak bukan manusia katanya gitu. Kata dia ke lo. Kamu kayak bukan manusia katanya gitu. Terus dia ya ketawa-ketawa aja kak, kayak cowok kalau lagi pengen gimana sih? Maksudnya Ya sambil mencumbu lo gitu ya? kayak naksir banget, demen banget gitulah kayak gitu. Terus. Ya udah kak kayak gitu kan gak sopan ya, maksud aku tuh aku tuh bangun kan, gua kirain tuh cowok gua atau gimana katanya. Kayak siluman monyet. Karena kerasa banget di badan lo Kerasa juga. banget kak, terus kayak napas tuh bergemuruh, rasa engap gitu, bahasa gimana sih bahasa ininya? Engap Iya, gitu ya, engap. bahasa Kayak Indonesianya teh. Deg-degannya dapet, Kak, terus jadi itu gerayangannya tuh ada. kayak real banget, kayak bukan mimpi dah gitu. Bener-bener deh itu aku baru ngerasain, dan hangat sentuhannya tuh beda kak dari semua cowok di dunia inilah gitu kak. Itu Kayak ini- ada kak hangat. Siluman monyet, Pak. Nggak, ini hangatnya ke arah yang lo suka apa enggak? Lo keganggu? Enggak ya, kaget aja gitu loh kak, iya. dan pertama kali baru merasakan kayak gitu. Ya terserah sih kakak mau percaya. Gue apa. yakin. Percaya, gua percaya. Gue yakin Kak Satriani ini untuk rasanya suka, tapi kenapa harus siluman monyet kan Kak? Iya. Enggak. Karena dia juga tadi mengakui sensasinya Beda. belum pernah dirasakan. Dan lebih enak daripada semua laki-laki di dunia. Dia nggak ngomong lebih enak sih, dia ngomongnya beda. Beda. Statement kan itu. Iya beda. Tapi itu di mimpi dan kayak bukan siluman monyet juga gitu. Tapi ketika dipikirin lagi, Kayak laki-laki tangguh, iya. gagah lah kak, keker gitu lah kayak. Berarti si mimpi belum selesai lo udah bangun. Iya udah bangun kak. Oke. Iya, terus, gitu sih. Jangan gitu dong. terus Kak, dan dipanggilin Kak terus. Oke. Kayak gitu teh Lo kak. bangun nih udah. Itu kak mimpi berlanjut terus tuh sampai puncaknya itu 7 hari kak. Dua tujuh malam terus. sama gitu. Sama terus. begitu terus sampai terakhir kali kak, sorry ya, maksudnya tuh kayak itu tuh untungnya sih kak, sorry ya, nggak sampai, maaf ya masuk gitu, sampai nggak intercourse gitu lah. nggak sampai intercourse gitu, cuman sorry ya kak, itu barangnya itu ya, maksudnya kelaminnya gitu lah ya kayak itu tuh bener-bener nempel di dengkul aku. Oke. Itu tuh Di kerasa mimpi kan banget. ini? Di mimpi Oke, kak. tapi kerasa. Banget, sampai aku bangun juga aku sampai nangis. Maksud aku tuh kan kak, kalau terjadi kayak gitu ya lu kan gaib wah. Beneran ada ya, lu nyata. Berarti lu kayak di perkos apa Iya di kan, kayak dipergaul, seolah-olah di mimpi. kan kak, seolah-olah Percobaan kan. pemerkosaan Iya, tapi di mimpi iya, gitu. tapi untungnya enggak gitu. Iya. Serem Ini banget. barangnya gede nggak? Enggak. Iya. Ya. Tapi manusia, barang itu kayak punya manusia. Iya manusia. Barangnya Super monyet banget. juga Sama, kan barangnya manusia. monyet. Kocak. Iya. Lu pernah lihat toko monyet? Gue gak pernah ngeliat monyet.
Itu ya. Tapi gede nggak kak? Enggak maksudnya Mas. di atas normal nggak maksudnya? Di atas rata-rata Di atas rata-rata lah cowok-cowok ya. Indonesia lah. Itu ih kak, parah sih itu. Oke, ini udah hari ke-7. Iya hari ke-7 tuh kak, itu parah banget itu, aku kaget banget sampai aku bacaan aja nggak hilang-hilang gitu kak. Nah sampai kan kak ada satu masa di mana aku ceritalah ke mamah ya, ini aku nggak mungkin dong nge-keep sendirian. Lu nyeritain Detail harfiah-harfiahnya kak? Kayak gini. lu Setelah hari nyeritain ke-7 kan? Nggak nyeritain sampai yang tadi kita itu. ceritain sih. Oh. Cuman kita Lu aku bilang, tutup-tutupin cuma aja, cuma digangguin digangguin aja gitu. mah. Kayaknya kata teteh dicekek apa Oh, pura-pura iya, aja gitu pura-puranya loh ya. kak, ya kan. Terus kata mama aku teh di ubaran ya katanya gitu ya, di ubaran teh diobatin, hayu ke orang bisa katanya gitu. Oke. Kan ada tuh kayak kenalan mama aku lah uwa gitu. Jadi ya pas waktu itu teh katanya iya dibilang katanya ini siluman kera penunggu situ memang ada naksir katanya umur 30-an gitu sama Neng katanya. Oke. Jadi dia tuh bentuknya kan pemuda yang cabul mesum sih intinya. Jadi suka ngawinin, tapi nggak semua manusia ya. Maksudnya mungkin yang ada X faktornya apalah yang aku nggak ngerti ya kak. Mungkin mereka juga kan punya selera lah gitu kan kak. Dia kan punya selera gitu ya kayak gimana kayak. meskipun goib. Iya. Kak kalau jin itu beranak pinak. Oh iya, sama kayak kita gitu ya? Iya. Jadi kalau dia nemu lagi gaib yang sama, memang itu ada jalinan cinta katanya mah gitu kak. Berarti kata si mbah temen Aki, nyokap lo iya, ini, Aki. si Aki ini, si jin ini tuh Demen emang di dunia naksir tuh memang gitu. cabul bla bla bla. Cabul mesum, Terus ketika iya. lu datang ke daerah dia naksir sama lo. Iya. Dikiranya teh, ayolah nikahin gua gitu. Iya. Seolah-olah Pantesan kawinin di nih mimpi bos. dia ngomong, kamu kayak bukan manusia. Kawinin aku dong gitu. Seolah-olah maksud Iya, dia iya. teh gitu ngiranya. Padahal kan siapa yang kayak gitu, orang kita kerja kan maksudnya foto kita di shoot situ. kerja, iya. Terus. Iyalah kak kaget banget. Di situ aku langsung kayak yang aduh masa sih Wak gitu kan ya. Wah ini udah nggak beres nih kalau kayak gini gitu kan. Terus kata uawanya ya udah kalau emang nggak percaya mah ya rasain aja, nanti lama-lama serem tuh ngebahayain. Nah cuman kan kayak gini, jadi di situ Disuruh rasain itu. Disuruh biarin aja tuh. maksudnya dia dibiarin, maksudnya kan akunya kayak skeptis itu kayak yang masa sih Oh, jangan-jangan nih iya, si iya, Wawa iya. ini nih mau ngapain gua nih gitu kan ya, kayak aku maksudnya nggak begitu ini cepat percaya sama orang sih ke orangnya ya. Maksudnya kalau ada omongan tuh aku pikirin dulu apa, Iya, ya udahlah Wak beberapa hari lagi nanti seksin lagi deh sama mama. Oke. Kata mama teh blow on gitu ya. Nyenggolin aku ya, yang apa ibu-ibu Sunda kan gitu. Bukannya lo langsung katanya itu nanti jadi prahara lagi kan yang lainnya gitu. Maksudnya mah kan gitu ya. Ya ayo lo katanya, ya udahlah lu ituin aja, rasain aja cina kata si apa Wak ini katanya. Kak kesono-sononya teh kan ceritanya aku lagi mau jalan lah malam mingguannya sama gebetan lah ada. Iya. Wajar nih. Ini cerita bukan cerita serem kan? Udah selesai kan? Cerita serem Real. kan? Ada lagi nih. Aduh. Nih pas Ini udah udah lagi selesai? jalan. Masalah Taruh lu lu sama Kak. si- Ini masih connect Oh, Mas. masih oke, connect, oke. masih connect. Ini nyeritain Aku malam jalan nih mingguan. Kak, ceritanya malam mingguan sama gebetan ya. Gebetan aku tuh baru kenal seminggu. Nah udah kayak gitu teh, waktu jalan nih Kak ya, kan dia nyetir. Pas mau itu teh kayak mau ketabrak gitu loh Kak. Kata dia katanya ada sosok ngegebek teh gede gitu, 2 meter gitu lewat. Oh, oke. Di jalanan lewat. Di jalanan Iya. Kak, Itu malam. pulang malam. Terus. Ya habis pacaran lah. Iya. Iya, lo habis pulang, udah check out. Maksudnya, ininya, apanya sih tuh gue nggak bisa belok ini. Tol. Ya, kalau udah check Ceritanya out. ini anak soleha Kak, Oh, nggak iya, kayak oke, gitu. Nggak kayak gitu. Oke, terus apa ada yang lewat gede banget. Ada yang lewat Kak, katanya ngehalangin lah ceritanya itu, ngehalangin laju mobil itu. Terus apa setirnya itu tuh kayak dipegangin, intinya Berat. mau celaka tuh Kak, mau celaka itu, mau ketabrak gitu, Oke. mau kecelakaan lah intinya gitu ya di lalu lintas itu. Terus aku bilang kan, ya Allah gitu kan ya, kamu kenapa? Kata aku kayak gitu ya. Aku tanya lah ke dia, ya tadi dia ceritain katanya ada yang liwat gitu ya. Ngomongnya masih Sunda juga apa-apa. Nggak apa-apa, lewat, Ada yang lewat. lewat gitu. Maksudnya yang lewat gimana? Ya tadi aku takut tadi ya gitu, makanya aku ragu nyetirnya jadi ini. Untung aja kita nggak celaka katanya gitu kan. Nah aku udah feeling tuh Kak, Jangan-jangan sih. jangan-jangan sih itu ya hitam gitu ngegelebeg. Aku WA aja nih Wak gitu kan ya. Barusan saya nih jam sekian sama cowok saya gitu ya. Katanya dia nggak ngelihat ada bayangan hitam, hidung gitu, bayangan hidung gitu, bayangan hitam. Nah itu teh apa sih onye gitu ya? Apa sih onye? Apa? Lo udah punya panggilan apa sayang ya halu buat gitu? si- Panggilan saya Oh, onye. Apa halu ya saya gitu kan Kak.
Udah kayak gitu teh kata uanya tah kan cek aing ge, masa kata gua ge gitu kan. Kata saya juga. Kata saya juga gitu. Lu sih bukannya buru-buru di cleansing, kalau kata dia mah katanya harus di pembersihan gitu lah intinya kan. Jadi metodenya itu kayak ruatan, akunya pakai kain putih 2 meter tuh Kak. Jadi aku teh harus dimandiin pakai kembang 7 Tunggu, rupa. ini udah kejadian? Maksudnya akhirnya lo lakuin itu? Akhirnya aku lakuin. Oke. Akhirnya aku lakuin, tapi kata Uwa itu ya begitu metodenya lah gitu Dia medianya. nyeritain Di metodenya tempat harusnya dia? ruatan. Iya, di tempat dia. Jadi ada di kamar mandi, ada kolamnya. Memang kan biasa bantu-bantuin orang ya. Jadi udah banyak lah yang mandi di situ dan aku dikerubungin pakai kain putih 2 meter ya kayak badan aku nggak pakai baju. Maksudnya sama sekali nggak pakai apa-apa. Bukan cabul ya, maksudnya gua itu Iya, emang harus kayak pocong memang harus gitu? gitu. Ya ada mama aku juga di situ. Oke. Jadi ada saksi lah gitu ya. Kayak pocong iya, tapi kepalanya nggak ditutup. Jadi aku tuh didoain di situ sih, aku diguyurin sama si Uwa itu. Terus teh ya udah rasanya tuh panas, pusing banget, terus aku mual-mual. Apa airnya? Pas di Kayak ada angin gitu Kak. Oh. Kayak ada angin, iya energi ya kayak. ada energi. Terus. Iya kayak gitu Kak, terus kayak gitu ya kayak waktu dia masih ada mundur dulu ya Kak dikit ya. Itu tuh aku jadi sering lihat-lihat hal yang nggak masuk nalar gitu loh Kak. Oke, sebelum mau di cleansing tadi? Sebelum aku di cleansing tadi, jadi mungkin Contohnya. dia nempel mungkin ya, kan dia kan ngerasanya aku milik dia gitu loh ya kayak. Jadi kan mungkin dia kemana-mana ngikutin, oh terus Kak kenapa bisa mau dicelakain gitu, katanya dia cemburu. Iyalah. Sama cowok. Sama kan aku kan menjalin hubungan dengan manusia nih Kak. Lah kata dia teh lalu kan milik gua, kenapa lu sama cowok lain kata gitu, terus sama manusia lagi. Nggak level deh lo gitu. Sebelum lo di cleansing itu, si mimpi lo masih berlanjut gak sih? Maksudnya dia masih muncul masih di mimpi? Serem iya, dan makin banyak pasukannya, jadi kayak ada anak buahnya gitu Kak. Jadi ini lo juga maksudnya mau mengejar-ngejar dan mau menangkap, menculik gitulah Kak ceritanya. Ibaratnya iya. Wah, iya juga. enggak mas, enggak rame-rame mau gitu, tapi Iya. mau nangkep, Bukan. mau nangkep terus mau Bukan geng-geng, dikasih bukan. mau dikasih Iya. bosnya. Iya. Itu mah Kak, Dan itu bukan selalu kera merasa- biasa. Aha. Bukan kera biasa Kak, jadi Kayak bentuknya ya pasukan kayak ya kak ya. kayak kerajaan gitu loh Kak. Iya, iya. Jadi dia tuh ada kalung merah tuh Kak. Aku inget banget ada batu di sini ya. Sama dia tuh kepalanya itu maaf ya kera ya, tapi gagah gitu Kak. Bodinya atletis kayak orang gym gitu. Waduh Kak, beda banget. Emang dia ada kayak aura apa hawa energi apa itu ya? Aku ngeliat tuh terang banget lagi di mimpi. Terus juga kakinya pakai apa namanya? Gelang-gelang kaki. Itu cakarnya itu Kak, ih serem banget. Dari mimpi itu lo apa dipegang atau dikejar apa gitu? Ya tadi ditangkap terus dimasukin ke singgasana dia Kak, ada kayak apa sih itu? Kayak buat kamar pengantin yang Ada masa lalu kelambu-kelambunya gitu, masa gitu lalu. ya. Tapi Oh, dia ada nggak kayak sempet kan? payung-payungnya gitu. Nggak pernah kejadian kan? Enggak Kak, Lo untungnya selalu aku bangun, lo selalu bangun. akunya udah ditidurin di situ teh, aku langsung kayak yang bangun gitu lah Kak. Ya alhamdulillah maksudnya kan masih inget lah. Iya namanya orang ya Kak, kalau misalnya mau celaka kan pasti ya saya, maksudnya ngedoa atau kita berharap sama Tuhan yang Maha Kuasa lah, ilahi gitu lah kita bilangnya. Terlepas apapun agamanya gitu kan. Balik lagi tadi ke yang lo suka ngeliat-ngeliat hal yang Iya Kak, terus udah banyak tuh kayak, jadi aku ngeliat tuh di pojokan kamar mandi, di ini, di itu kadang-kadang ada kayak apalah pokoknya Kak, makhluk-makhluk gitu yang memang menunggu tempat itu. Tadinya kan aku nggak bisa kayak gitu loh. Lo sama sekali normal biasa kak, ngelihat juga nggak ngerasa juga. Awam aja kayak manusia biasa gitu. Iya. Terus tiba-tiba ya udah melihat begitu, dan aku sering ngedenger Kak, ada apa namanya kayak auman harimau atau apa gitu Kak, kalau malam-malam gitu kalau di suatu tempat. Terus juga Kak kadang aku hidungnya tuh suka nyium-nyium bau bangkai gitu, bau-bau kayak orang pernikahan. Bangkai bukan kaporit ya? Bukan. Bau-bau orang pernikahan bunga kantil itu. Iya, wangi banget gitu ya. Terus minyak-minyak yang dukun itu loh Kak. Minyak-minyak beda lah, pokoknya nyengat lah, dupa-dupa hio-hio kayak gitu-gitu. Ya maksudnya aneh kan Kak, maksudnya tadinya nggak ada apapun tapi ada wangi itu kayak liwat gitu, kayak lewat gitu. Itu semua terjadi semenjak setelah mimpi yang pertama mimpi kali yang itu. pertama, dan ya si keranya teh masih ada gitu. Oke. Nah lanjut cleansing tadi ya kayak. Oke, cleansing. Nah udah di cleansing itu Kak, aku ngerasa badan aku tuh geter ya kayak. Terus kayaknya tuh Kak separuh jiwa aku tuh lepas gitu Kak, melayang gitu. Ada ikatan yang kayak apa namanya? Rasanya gimana? Apa namanya? Lepas gitu. Jadi apa ya Kak? Ada cengkraman tadinya nih Kak ya. Kayak lega gitu. Terus kayak tiba-tiba tuh kebuka gitu. Ada sesuatu yang tadinya berat terus tiba-tiba enteng gitu.
Nah terus kan kak punggung aku gitu ya kayak dimantra-mantrain gitu kan. Nah udah kayak gitu ya udah itu percis banget ritualnya kayak ruatan atau lukatan yang di Bali orang. Nah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi udah enak aja gitu kak udahannya gitu. Dan memang setelah mimpi kayak gitu ya udah nggak ada lagi sih yang serem-seremnya. Semenjak lo dipincing udah nggak kenapa-napa lagi. Iya. Tapi kemampuan lo ngeliat sesuatu masih ada. Iya. Sampai sekarang. Iya. Tapi si Onye udah nggak ada kan kak? Udah nggak ada. Tapi Serius aku lo nggak pernah? Lo nyesel atau lo seneng kak? Iya. Kayak aku rindu sensasi. Aku rindu sensasi. Gue nanya serius. Nggak Lo serius, nyesel serius apa kayak? seneng. Oh, seneng Tapi ya, udah nggak ada. tapi ada hikmahnya gitu loh kak. Iya, Jadi iya, maksudnya kebangkitan spiritual itu mungkin ya adanya karena memang udah takdirnya begitu kali ya kak. Apa gimana ya, nggak paham aku juga. Maksudnya mengikuti aja kak jalan kehidupan gitu kan. Ya kalau memang karena pemotretan itu terus aku ditempelin sama kayak gitu terus dia suka apa terus Nggak mau juga sih kayak. ih siapa yang mau kayak gitu. Itu Tapi kan kan maksudnya tragis. dia monyet, tapi kan kata lo gagah, tanda kutip monyet ganteng gitu kan? Iya nggak sih? Tetep aja mas. Tapi kalau Tetep aja dipikir sih. dipikir Siluman lagi, loh, dipikir Kak. lagi, Iya dipikir ya lagi. gaib iya. Nah terus apa yang dihasilkan dari hubungan itu kan gitu. Iya. Ya kan, Iya Kak? sih. Anak juga nggak Kalau ada. kalau boleh milih mah pengennya dapat manusia normal yang kayak gitu ya kak. Iya. Kayak monyet. Bukan yang six pack, Oh, yang iya. gagah, Iya. yang bertanggung jawab. Ya atletis gitu kan. Iya. Jadi memang bukan standar kayak laki-laki bumi ya gitu kan. Aku juga baru ngeliat itu di jagat bumi itu kok ada ya orang maksudnya bukan rupa yang seperti itu gitu kak wujudnya. Itu kok ada batu merah itu. Katanya kata wah itu kenapa nggak lo ambil batunya nanti lo sakti jadi dukun katanya gitu. Kan itu di mimpi kak. Ya bisa. Bisa ya kak? Iya. Kalau Orang dia tuh ngerasain kayak bener-bener. Kan gini kak, dia suka sama kita, dia sayang sama kita. Kalau kita suka sama seseorang kan pasti kita kasih dong apa yang dia pengenin. Iya. Nah otomatis sayang aku mau dong itu di kalung Iya. kamu. Sini Tapi dong pinjem dulu. yang lo kasih ininya di mimpi. Enggak kak, tapi kan memang ada kayak apa sih namanya kan? Timbal balik. Tuker-tukeran gitu. Iya. iya pasti. Masalahnya dia nggak mau sama si Om. Onye. Sama si Onye. Iyalah, gaib mas. Aduh kak itu aku baru pertama kali itu ngerasain kayak gitu ya maksud tuh kok harus aku dan kenapa dari jutaan perempuan mungkin yang udah pada ke situ ya dan memang mungkin pada minta gitu loh kak dengan sengaja kan pengen sakti banyak kak katanya praktisi yang memang datang ke situ yang memang pengen sakti ngobatin orang lah gitu ya masang-masang susu apa dan sebagainya mungkin kan ya nikah dengan penguasa di situ gitu. Ya mungkin kayaknya ya karena lo nggak ngapa-ngapain dia ngerasa kok nih orang nggak Oh, iya, minta ngapain sih sih? gitu. Dia udah punya standar kalau ada orang kesini udah pasti Iya, ada justru pertimbangan, kayak ada wah gila nih. Beda ada dari yang pertukaran. lain. Dia nggak tahu aja mereka ini nggak tahu aja kalau misalnya lo kesana cuma pengen kerja, cuma pengen Mungkin photoshoot. ngiranya ya kak maksudnya semua siluman itu ngiranya oh ini orang mau minta BTW apa maksudnya ada nggak hasilnya? ada Oke. Ada nanti Nanti aku boleh ya ya? nanti aku liatin ke kakak ya. Nanti aku liatin ke kakak. Boleh deh boleh sekarang. Sekarang ya kak. Tuh kayak gini kak. Iya. Ya kan? Oke. Iya kan? Ini di sini lo kak, photoshootnya di sini lo. Iya. Itu kak di apa sambil dinyalain parukuyan teh apa ya tempat buat menyan gitu. Oh iya. Oh, Jadi memang dupa, biar dupa. bahasa Dupa Sundanya bakar. gitu, dupa bakaran gitu. Dan memang aku diaur-aurin tuh pakai kembang 7 rupa di situ kak. Jadi memang ya supaya apa sosok yang nyai itu kak ke badan aku Iya, iya, gitu. iya. Nah itu yang bikin gue penasaran mas kan Kak Satria ini kan photoshoot ya, terus dan ibaratnya dalam tanda kutip tuh kayak manggil sosok yang dia pengen serupai gitu. Itu bisa nggak sih kayak photoshoot itu kak di beneran kesurupan dalam tanda kutip gitu sama si sosok atau Iya sama pernah si pernah kak. Oh, pernah kak. Pernah. Lu pernah? Waktu itu ada di Jadi kan sorry kak, gue potong dulu. Jadi gue tambahin. Tunggu. Sebelum lu cerita yang itu kita coba lagi poin Iya, lagi. poinnya adalah ketika lu photoshoot kan lu kan berpose kan kayak kalau manusia biasa kan harus latihan, harus apa. Menurut gua kalau orang kesurupan nggak harus punya background bisa photoshoot, kalau kesurupan Menjiwai ya, menjiwai Kak. gitu, Iya. tiba-tiba photoshotnya Nah. jago gitu. Itu makanya kayaknya lu sama fotografer lo tuh emang suka ekstrim gitu ya dan mungkin kayaknya ya Goalsnya adalah kesurupan supaya photoshootnya si kayaknya fotografer deh enggak sih bagus. enggak sih lo. memang biar Itu di maksudnya portofolionya iya memang tadi yang kakak ceritain emang bukan kesurupan ya kak lebih ke Energinya masuk aja ke lo gitu. ya nyerep teh Moodnya nah dapet Iya, gitu. iya. gimana yang Tapi lu nggak namanya takut match ya? gitu kak Lu nggak takut ya katanya? enggak
Aku suka petualangan, tantangan. Aku suka. Dan memang untuk hasil yang bagus memang gitu ya. Iya harus kan kok makanya gue bilang tadi kalau misalkan lo model yang benar-benar latihan segala macam lo harus Beda loh Kak, memang kan ya kan. Iya, beda. Konsepnya. Jadi kita bilang apa ya? Bagian-bagiannya gitu ya. Misalnya kamu nih saya casual aja kayak gini, aku nggak ngambil kalau casual doang. Jadi memang aku ngambilnya yang ada budaya, tradisi. Memang di situ juga ada mantra-mantranya Kak. Memang dari buyut, dari pakemnya itu, dari Maksud gue apakah energinya itu muncul Ya. di foto? Iya, muncul Iya, Kak. Mas. Jadi Jadi menjiwai memang beda. fotonya bagus sih. iya foto itu ini kayak Jadi serem gitu loh Kak, ya kan? Serem tapi iya, gemoy ya. Iya. Iya. Serem tapi gemoy kan gitu kan. Iya. Makanya orang bilang gini, lu nggak cocok kalau casual atau lu cuman kayak seksi dress doang apa itu kurang kata orang. Iya. Lu karakter wajahnya itu lebih ke tadi klinik, mistik gitu-gitu Kak. Jadi memang mengangkat cerita legenda urban orang-orang situ gitu kan masa lalu. Jadi aku tampilin gitu. Dan fotografer itu sih portofolionya. Lalu ada nggak cerita soal yang Tadi kesurupan. lu kemasukan? Lu atau teman lu? Nyai Ronggeng waktu itu. Lo? Jadi aku lagi foto di menyerupai. hutan-hutan gitu Kak. Jadi ada pertapaan di situ. Ya tadi Kak, perempuan kalau yang mau ini sambil sejarah ya biar edukasi juga Iya, ya iya. Kak ya. Jadi siapapun perempuan yang mau jadi simpenan atau sorry ya Kak, maksudnya istri kedua atau apa itu biasanya pada datang ke situ atau penari-penari nih Kak, mau disawer manja nih ya sama yang punya duit nih Kak, biar gua kasih lu semua dari keduniawian gitu ya. Nah itu harus ke situ dulu. Tapi aku ke situ bukan maksud itu foto sama fotografer. Oke, lu kesana buat foto. Dan itu memang Kak kemasukan gitu, Loh? kerasukan iya. Dan aku tuh kayak yang ketawa-ketawa terus nangis terus aku kayak nari-nari gitu loh Kak. Tapi tetap di photoshoot kan? Tetap iya. Lanjut kan photoshoot? Lanjut iya. Justru itu golden moment buat foto. Iya bener Kak. Tapi aslinya Bagus nih, Gerakan lupa aku nih. nggak bisa Oh, sama bisa nari. sekali, nggak bisa, Asli nggak bisa. kaku banget, nggak bisa sama sekali. Dan Tapi kata di orang situ, yang lihat justru lu katanya ini. Lihai tapi di banget. situ lihai banget kayak bukan aku yang kemasukan lah gitu Kak. Itu kayak di film-film, percis kayak gitu. Nah, yang lu rasain apa gitu? Nggak sadar aja Kak. Jadi kayak raga aku tuh diambil alih, jadi bukan diri aku gitu. Jadi si Satrianinya mah gitu nggak ada gitu ya. Jadi mungkin itu si nyainya, terus cecerihilan teh ketawa ketiwi gitu loh Kak, kayak centil genit manja kayak ya penari gitu gimana sih ya. Yang suka godain cowok suami orang gitu. Karena itu emang goalsnya kan Kak. Orang-orang yang suka datang ke situ emang Iya untuk memang itu kan. memang kecantikan tujuannya dan power gitu. Terus momen balik ke normalnya? Kembali ke normalnya ya udah selesai acara itu udah dibersihin segala sesajinya. Oh ada sesajinya waktu itu. Jadi sesajinya tuh kayak bubur-buburan gitu loh say. Jadi bubur-buburan terus sama ada 7 buah gitu, 7 buah yang memang harus dipersembahkan ke nyai itu dan ada bunga kantil 3 gitu. Oke. Nah, ketika akhirnya jadi diri lo sendiri lagi, itu apa tadi kata Tika? Maksudnya kalau pingsan Iya, dulu, cara jatuh dulu, cara apa? buat baliknya itu gimana? Bangun lagi ya. Udah selesai acara pemotretan udah aku bangun lagi. Dan Tiba-tiba aja gitu? Kan itu kan kamu kan nggak sadar kan? Nggak sadar, tapi pingsan dulu sayang. Oh, pingsan. Yang Oh, pingsan iya, dulu. makanya pingsan dulu. Terus teh bangun tak kakak hudang teh apa sih namanya? Terus kata orang-orang, udah ini udah selesai gitu. neng gitu kan ya. Bahkan tadi kan lu lupa tuh kan hilang tuh kan. Habis itu pas bangun Tapi kan dia lu nggak tahu, lu nggak Iya. tahu habis tadi habis ngapain. Tuh. Heeh. Oke. Trek aja. Iya tadi lu pengen nggak. ikutan. Iya, sampai mana gue tadi ngomong apa gue? Terus juga lupa. Takut gue nih. Suara ada itu, suara itu. Nggak dijagain. Oke. Ini Kak, maksudnya tadi gue nanya, ketika lo udah lupa nih, terus kesurupan dalam tanda kutip, habis itu udah nari segala macam, pas pingsan terus bangun lagi lu nggak tahu kan dari tadi lu tadi lu ngapain? Nggak tahu, tapi Iya. yang aku tahu Tahu? baju aku tetap Oh. masih maksudnya nggak rubah nggak gimana. Ya enggak ya. Make Terus up juga oke. si fotografer juga langsung Udah ngomong kayak, dapet. oh udah dapat nih, udah kelar. Gue udah dapat. Itu dari ratusan jepretan kan cuma 5 yang benar-benar kata dia tuh menjiwai dan keluar gitu. Energi magicnya itu magic. Iya. Ada nggak fotonya gitu? Ah, ada dong ada. Boleh tuh. Ntar dulu cari dulu ya. Nih, Oke. Oke. Ini yang diambil sama si fotografernya nggak? iya. Jadi memang aslinya itu ada kabut-kabut gitu loh Kak. Aku juga nggak tahu dari mana lah gitu intinya. Jadi memang biasnya dari lampu lightingnya itu nggak tahu ya. mungkin Bawa smoke sedemikian gun ke gunung gitu, ribet sih. Iya kan Kak, Iya, iya, serem betul, juga. betul. Nah, nanti ngeganggu hewan-hewan di sana. Iya, nggak boleh Kemana pasti, itu nggak gua? boleh pasti Tapi sama nggak pernah kejadian burung. tiba-tiba hilang filenya kan gitu? Enggak, cuman gini, burung-burung tuh banyak Kak, blur.
Ya, itu buset kayak yang nggak mau dipoto gitu Kak, kayak yang nggak mau kayak nggak mau dibidik gitu momennya gitu. Lo ini gak sih emang pengennya kayak gitu ketika jadi model pertama? Apa lo maksudnya? Sebenarnya pengen jadi normal model. Oh pasti tadi gini Mas, statement dari Kak Satria ini kan nggak cocok lu. Casual gitu. nggak cocok. Tapi pertama kali lo jadi model, apakah Langsung emang lo ke maunya kayak gini, model apa yang tiba-tiba ada Jadi fotografer? 2018 itu Kak, aku kan kuliah ya, kuliah biasa. Nah udah kayak gitu ya udah foto-foto ya casual dulu awalnya sayangnya, Oke, maksudnya biasa. casual dulu di event-event dan segala macem. Tapi di situ memang Kak keluar sih karakternya gitu ya kalau kata orang. Cuman kalau kata makeup artist nih, aku ada nih satu ibu-ibu ya yang membukalah jalan karir aku ya. Jadi dia ngomong gini, kenapa kamu nggak mendalami konseptual photoshoot katanya. Memang apa Bu konseptual photoshoot teh, kata aku gitu ya. Jadi konsep yang kamu apa nih, kayak kamu kan cocok banget nih, ibu suka banget sama badan kamu. Kamu tuh cocok banget kalau dijadiin kayak model kebaya, kata dia gitu. Tapi kebaya tuh sensual, jangan kebaya B aja yang ketutup apa. Kebaya kawinan. Kebaya kawinan gitu kayak. Kebaya B aja lah Kak, yang sopan-sopan gitu, itu jangan yang kayak gitu katanya. Jadi memang kamu menonjolkan sisi sensual ya rada-rada erotis gitu ya kayak. Tapi memang dibalut dengan budaya Indonesia gitu, Nusantara. Dan memang wajahnya itu menjiwai karakternya di situ. Jadi bisa masuk ke orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang apapun Semua itu, adat lah ya. semua make upnya gitu Kak. Jadi masuk gitu kan. Jadi ya udah dari situ kan aku mikirnya, terus kan ada banyak yang nawarin tuh Kak. Ya tadi kan biasa sih udah berumur sih kayak fotografer senior ya yang pengen yang kayak gitu. Jadi waktu itu ada bapak-bapak umur 48, adalah pokoknya om itu ya. Memang udah melanglang buana di dunia fotografi dan dia bilang teh katanya. Kan karena di Sunda ya aku dipanggil teh, mau nggak kalau kita adain konsep nyai-nyai, kata dia gitu. Sebutin aja price list teteh berapa rate-nya, katanya gitu ya. Nanti makeup artist sama baju dari saya, tapi situ boleh ngasih referensi, katanya gitu. Nah ya udah dari situ Kak terjadilah semuanya gitu. Tapi memang dari ide-ide semua itu Kak, itu kadang modifikasinya dari aku karena memang kakek dan nenek itu dulu orangnya budaya banget. Oke. Jadi memang dari peleburan dari adat Jawa dan Sunda, Jawa Tengah dan Jawa Barat ya, itu memang benar-benar kental gitu. Karena dulu. Tapi yang gue tangkap, maksudnya lo kan cerita soal ini lo, terus dari cerita lo sebelumnya, sebenarnya budayanya kayak cuman singgungannya doang, tapi mistisnya lebih kental gitu. Iya Kak, jadi ketarik semua gitu. Jadi kalau kita membuka tabir lah gitu ya Kak, rahasia lah gitu kita bilangnya ya. Itu kan memang ada mantra-mantranya Kak. Jadi setiap caption aku itu memang mengandung magis gitu Kak. Itu ada magisnya, iya. Contohnya kayak gimana? Aku sedikit aja nih ya. Terus gue takut dikirim. Terus enggak Kak, harus tahu dulu nama orang tuanya Kak. Wah, stalking nih di Facebook nih ya kan. Susah Facebook sih. dulu, itu susah kan Kak, itu susah kan. Ini yang tahu-tahu aja. Jadi nyari dulu tuh misalnya kalau perempuan biasanya bapaknya namanya. Dia langsung kena nih. Kalau laki itu nama ibunya biasanya. Langsung kena tuh. Nah, mau Kakak ke ujung dunia ini juga itu pasti kena. Karena gaib Kak, gaib itu masuknya ke sukma. Oh, iya. Badan ini tuh cuman dohir media aja. Jadi yang orang lihat itu hanya tubuh fisik gitu loh Kak. Tapi yang di dalamnya itu kan yang kita serang gitu. Nggak paham gua. Jadi pelet juga masuk tuh Kak. Masuk itu. Kalau walaupun Kakak di Belanda di mana nih Kakak, belahan bumi mana. Mau Kakak ke lubang semut atau ke tumpukan jerami itu pasti Kakak kena. Aku sedikit aja nih ya, di spill lah. Ini caption di postingan Instagram lo misalnya. Postingan yang foto-foto shoot itu Pak. Jadi kayak gini, Sukma Ningrat, Sukma Wisesa. Nah ini orang-orang spiritual ini tahu itu adalah mantra gitu Sunda. Artinya? Jadi memanggil semua kerajaan yang ada di sekitar gitu ya Kak, biar terangkat harkat derajatnya orang yang menyebutkan mantra tadi gitu. Jadi itu kode.
Jadi pembuka alam gaib gitulah ceritanya Kak. Ini caption ini lu Kak, itu doang? Instagram. Ada lagi lanjutnya ke sononya. Oh, oke. Ada lagi bahasa yang lain kan dikit aja katanya Kakak pengen tahu. Nggak, biasanya caption kan ini photoshoot di gunung ini. Enggak, Oh gitu, enggak Kak? Kak, enggak. Enggak. Jadi aku pakai sejarahnya dulu Kak. Misalnya gini, kayak tadi ya. Berarti kan Nyai Selir ini merindukan si Kakang Prabu Siliwangi ya. Nanti aku captionnya gini. Tadi pakai kata-kata mantra tadi, terus aku bilang gini dengan segala puitis gitu loh Kak. Berapapun lagi kelahiranmu, aku akan selalu mencintaimu karena kita itu terikat oleh sukma gitu Kak. Jadi oleh batin, oleh rasa gitu Kak. Itu ditujukan untuk Prabu Siliwangi maksudnya? Iya, jadi itu kata-katanya Nyai, bukan kata-kata aku lah gitu ya Iya. ceritanya. Lu menyerupai kan Kak? Iya. Karena lu di photoshoot itu Gak sebagai tahu Nyai. tiba-tiba itu mengotak gitu aja. Soalnya fotografer juga nanya, kok lu sepuitis itu lu dari mana? Dari kitab apa? Nggak tahu, aku bilang gitu. Gue diem aja, gue bikin caption gitu. Makanya kan Kak itu lihat dong Instagram aku Kak, maksudnya itu kata-kata banyak banget kan gitu. Gitu Tiba-tiba. Karena ini Mas, karena kakak ini tuh waktu photoshoot emang Iya. pengen paham. jadi si Nyai. Kak, ada cerita lagi nggak, pengalaman satu lagi deh yang bersinggungan kayak tadi yang onye gitu. Yang baru-baru, yang baru-baru ya. Iya. Ada dong Kak, Iya. ada ya. Baru-baru banget sih. Hubungannya masih sama fotograf, sama modelnya berarti kan? Iya, sesama model, si setan emang. Kesel nih Oh, gue. setan ya, itu gimana, Kak? Setan nih, cewek setan. Jadi gini loh Kak. Setannya cewek. Enggak, Oh, jadi aku kesel enggak, aja. kayak Maksudnya, setan. maksudnya gini, kan sesama profesi pasti ada dong Kak pro kontranya. Ada lah orang yang gak demen, daripada yang suka sama kita itu pasti ada yang gak suka, ada banyaknya gak suka. Ya, itu sama kayak netizen gitu. Iya. Banyaknya kan Kak, komennya jelek aja gitu ya, kayak kan nggak tahu kepribadian itu seperti apa. Lanjut lagi Kak tadi. Jadi aku punya lah Kak temen ya, sesama model lah seprofesi. Jadi mungkin namanya Model yang sama perempuan. kayak lo kayak gini? Iya, Kakak juga. iya. Oke. Perempuan ya Kak, ada rasa kompetisi, ada dia pasti rasa iri dengki lah gitu ya Kak. Namanya juga mungkin dia ngerasanya, ini beda ya Kak, kalau laki-laki sama laki-laki aku nggak tahu. Tapi kalau perempuan itu ada Kak, dia jadi kompetisi. Ih kok lu lebih manja sih? Lu kok lebih, jijian sih gua gitu kan Kak. Oke. Najis ih, awas lu ya. Nah kan Coba gitu kan. ngomong sama perempuan kayak mana Tik? Dia sih cuek ya. Oh, kayak dia mah kayak laki ya. Terus. Ya, Agam dia mah, itu perempuan kan Kak. Jadi memang ada kompetisi, ada apa ya, rasa nggak mau kalah gitu biasanya sih kalau perempuan kan Kak. Karena itu mereka itu menuhankan kecantikan banyaknya nih. Nah cuman kalau aku sih orangnya cuek juga. Aku cuek orangnya. Maksud aku seneng kalau misalnya Katika nih sebagai model juga ya, dia naik. Aku juga, maksudnya aku mulai keganti gitu lah gitu ya, kayak nggak apa-apa, aku ikut seneng, aku seneng. Aku mah orangnya nggak pernah nyari musuh. Kenapa dia dengan kebenciannya gitu Kak? Mulai main magic gitu. Yeah. Ngapain dia? Ngapain? Setan. Ngapain dia? Ngapain? Oke. Ini biarin cerita. Iya, ini Iya Kak, jadi ada teror lah gitu kan. Jadi waktu itu, nanti aku ada juga kok fotonya. Oke. Di rumah aku ada apa sih, kayak kelabang gitu datang. Ini kan Kak, jadi gini loh, perumahan ya. Perumahan lah, rumah. Tunggu, rumah. ini berarti dia udah ngelakuin itu ke lo? Iya, magic. Oke. Kenapa aku bisa tahu nanti diceritain. Iya, oke. Jadi satu sore itu, aku ingat banget tuh Rabu Pon. Satu sore. Ngerti Mas, Rabu Pon wengi, Main weton. beton. Oke. Jadi Rabu Pon nih Kak. Oke. Kok di depan rumah apaan tuh hitam-hitam gitu ya, kayak maksudnya di depan pintu gitu ya. Kata aku tuh kok ada hewan aneh, kelabang. Lah, nggak pernah ada nih. Maksud tetangga juga nggak ada. Jadi aku belasan tahun tinggal di sama orang tua, nggak pernah ada kelabang. Nah kan aneh dong Kak. Tetangga nggak ada? Rumah lo nggak ada Di tetangga? dekat di rumah-rumah tetangga juga nggak pernah ada kelabang, rumah gue Nggak pernah ada nggak kelabang. pernah ada Nggak pernah ada sejarahnya. Kak, iya nggak pernah ada. Jadi memang hanya di rumah aku doang kan, di tadi Rabu Pon itu. Kok aku kaget. Ih kata aku teh, kenapa? Kok ada hewan kayak gitu? Aku foto lah ya kayak nih, ada aku foto nanti. Aku foto lah cekrek gitu ya. Nah terus aku langsung dong nanya ke Uwa itu. Iya. Oh, Maksudnya yang jadi- sama nih. sama. Wah, yang Yang kemarin Jadi gini cleansing Kak, lo? ya kalau misalnya kita ada hal yang aneh ya pasti nanya dong. Maksudnya Iya, kan iya. secara mata dohir. Selalu awam ya kayak. Iya, orang biasa gitu kan. Nah terus kalau orang yang ngerti magic spiritual atau supernatural itu kan beda kan ngelihatnya sayang. Iya, iya. Maksudnya
tadi Tandanya kita apa ngelihatnya sih, nih gitu? hewan kan hewan serem loh, kenapa ada di rumah gua gitu kan. Lu kirimin tuh foto. Kirimin ini. tuh foto. Tangga Tadi foto apa bilangnya? Kelabang. kelabang. Nggak dibalas tuh Kak, dibaca doang ya. Terus teh besoknya lagi ada tuh lintah. Coba aneh nggak? Itu di Kayak perumahan binatang hutan ya? serem. Itu kan di perumahan Kak, bukan di desa ya. Maksudnya Lintahnya jauh di mana? dari sawah. Lintahnya Itu di depan situ juga. Banyak. Di tempat yang sama. Iya, sama kelabang. ada satu. Oh, satu. Satu lagi. Di tempat Gila, kelabang. Saya Gimana tahu ya? tuh, kelabang lo foto, lo kirim Terus ke ada lintah. Abah. Itu nggak Biarin. dibalas, Nah. cuma dibaca Terus doang. kelabangnya lo apain? Lo itu satu. Iyalah Kak, Ah. diprek lah langsung Oh, buang. oke. Terus besoknya di titik yang sama, di tempat Ada yang lintah. sama. Ada lintah ya. Satu. Lintus banyak kayak apa sih? Lumpur-lumpur gitu loh Kak. Maksudnya tuh Lumpur. kok aneh, ada lumpur-lumpur kecil gitu dikit, basah gitu. Aneh dong, maksudnya perum di tengah kota, dekat alun-alun rumah aku tuh ya. Iya, kenapa tiba-tiba ada hewan Iya, kayak mungkin gitu? sih, Kan ya. aneh Kak. Nggak ada sawah, nggak ada apa kan? Iya Kak. Maksudnya memang lumbung padi, cuman kan nggak Iya. jauh gitu Kak ya dari peradaban itu. Dan udah kayak gitu tuh udah dipoto. Aku foto lagi nih ke Wah jawab atuh gitu kan ya. Jawab dong gitu ya. Kok dibaca doang sih? Maaf lagi banyak tamu kata gitu kan. Udah gitu teh waktu Oh, dia balas akhirnya apa? Banyak pesanan. lintah. Iya. Terus Banyak gawean. Iya. Si lintahnya teh udah dipoto tuh, terus Kak kata si Uwanya teh gini, kiriman kata gitu, dua-duanya. Kiriman kata gitu ya. Nah awalnya dia ngomong gini, yang sama kerjaannya sama kamu, tapi nggak ngomong cewek apa cowok. Lah gue nggak tahu lu profesinya apaan, maksudnya kenapa ke saya gitu kan ya. Dia bilang apa? Yang sama kerjaan Yang kayak sama kamu. kerjaannya kayak kamu kata gitu, yang Oh. lingkup-lingkup itulah gawean lu, kerjaan lu gitu ya. Aku mikir tuh Kak malam. Nah udah kayak gitu teh kan Kak, kata aku teh siapa ya? Terus aku langsung Lu percaya tuh pas dia ngomong gitu? ya diem dulu tuh Kak kan, jangan-jangan nih mau bohongin gue lagi apa enggak. Ya udah kan Kak, ya gara-gara habis cleansing itu memang berhasil ya aku jadi percaya lah gitu ya kayak. Terus aku kayak yang ya udahlah gitu kan, kira-kira dari siapa ya itu ya. Nah mulai nih Kak pikiran kan, Suzon. bukan seujon sih seujon. ya, jangan-jangan si A, si B, si C. Banyak tuh punya Kak, kan spekulasi, banyak punya ini pemikiran kan, ya, banyak jangan asumsi ini, nih, jangan banyak ini. asumsi. Udah kayak gitu teh, siapa ya yang kira-kira apa namanya bener-bener inilah orang itu gitu ya kayak. So aku ngomong dari dalam hati, coba dong kata aku teh gitu ya. Kalau emang saya boleh, nggak tahu tuh Kak nggak gerenyem teh, ngomong aja sendiri gitu ya. Kalau emang boleh, ngomong bergemam gitu ya dari dalam hati. Kalau emang saya boleh tahu siapa sih orangnya, aku bilang gitu. Sebelum aku tidur nih ya kayak, sambil megang bantal gitu. Siapa sih orangnya? Oh, karena lu seharian itu pasti lu kepikiran ya kayak. Iya kepikiran. Aku udah buntu tuh Kak. Soalnya nanya ke Uwa itu si A, B, si B, si C itu nggak dibaca, nggak dijawab gitu kan, nggak di ini. Mungkin takutnya ini juga fitnah apa dan lain-lain sebagainya. Di kasur tuh siapa sih Di orangnya? kasur siapa sih orangnya? Kasih tahu saya, wajahnya jelas yang jelas kata aku gitu ya. Terus kebencian apa yang keluar dari mulutnya, dari dalam hatinya, tujuannya, semua dukun-dukunnya, padepokannya, aku ngomong gitu ya Detail kayak. lah ya pokoknya. Aku pengen tahu, All out, bro. aku pengen tahu Kak, siapa nih musuh yang benar-benar benci sama saya ini nih, siapa ini cewek gitu kan ya. Cewek apa cowok apa tengah-tengah apa gimana kan gitu ya Kak. Kak di dunia aku kan banyak yang Banyak kayak yang gitu. tengah-tengah juga ya, Tengah-tengah kayak gitu. Iya. Terus tengah, Mas. Iya. Enggak cowok sama cewek. Iya. Terus Kak. Udah kayak gitu teh, siapa nih orangnya, kasih tahu ke saya. Berkali-kali aku ngegumam gitu ya, maksudnya ngomong di dalam hati tapi aku sambil Diresapin. resapin. Terus aku kayak fokus lah gitu Kak, kayak orang namanya apa ya, kayak minta lah, memohon gitu ya, seperti gitu lah kayak gitu. Diem aja kan Kak, udah setengah jam aku tidur nih. Oh mulai tuh, alhamdulillahnya dapat mimpi tuh, dapat mimpi aku Kak. Jadi selama aku tidur nih Kak, dari malam sampai pagi itu ya aku kebangun tidur lagi, itu sosoknya muka cewek itu. Cewek itu terus, katakanlah yang si lo kenal C, itu ya? si C lah, si model ini. Oh, si brengsek ini kata aku tuh gitu ya. Jangan-jangan ini nih setan nih kata aku tuh gitu ya. Jadi kesel. Kenapa lo kok langsung si brengsek? Emang lo tahu kalau dia udah sebelah sama lo gitu? Iya, matanya beda Kak, mata kebencian gitu. Iya. Terus Lo dia ngerasa waktu lah itu ya. pernah cepu. Pokoknya jelek lah ngomongin kita apalah segala macam gini itu, ngejatuh-jatuhin, ngerendah-rendahin gitu ya martabat orang. Dibilangnya aku gini gitu, biasalah Kak, itu kan omongan jelek ya. Maksudnya aku mah ya senyum aja, enggak kayak gitu kan aku bilang. Jadi intinya dia adalah Kak, pokoknya
supaya aku tuh nggak dapat project lain dari fotografer yang lain. Nah, itu tau dari mana? Kan muncul nih di mimpi lo, dia muncul di berulang mimpi. kali, terus akhirnya lo tanya lagi ke... Nanya lagi dong ke Uwa konfirmasi, Wah maaf nih ya harus jujur ke saya, kataku tuh gitu ya. Ini bukan orangnya, soalnya dia muncul mulu udah 5 kali. Bahkan wajah dukunnya tuh Kak Ciri. Itu dari Banyuwangi, dukunnya Jawa Timur. Oke. Santet itu katanya kan. Mau masuk ke rumah tapi nggak bisa. Karena? Makanya kan. Oh nggak tahu. Iya. Karena ada uaknya Satriani. Kali Satriani gue. Enggak. Terus Ya mungkin nggak tahu, belum aja kali kan ngetok-ngetok dulu kan. Kalau mau masuk kan ke kerajaan orang ngetok-ngetok dulu. Iya. Bisa nggak nih gue masuk kan gitu kan. Nah udah gitu kan katanya mau masuk, mau ngincer Neng, katanya mau ngematiin katanya, nyuruhnya mah. Buset. Jadi kalau itu gua teluh kan namanya. Jadi dia tuh berbentuk binatang. Jadi nanti masuk tuh ke dalam badan kita. Kalau memang tadi ya, kalau misalnya bisa masuk ke dalam rumah, itu nanti ngejedotin darah kita, jadinya kekerasannya kayak anemia gitu. oh di medisnya anemia. Medisnya nanti dokternya bilang gitu, nanti kurang gizi lah apa dan sebagainya. Ternyata penyakit orang-orang yang tahu-tahu aja lah ya kayak itu tuh memang bukan hanya medis ya. Yang sebenarnya kan tadi ada, maksudnya aku merasakan sendiri dan untung lintah-lintah sama si kelabang tadi nggak masuk gitu Kak. Tapi lu ini nggak konfront ke... Ya kagak lah gila. Kita main cantik aja. Iya, Ya, iya, cantik Cukup lah. tahu aja gitu. Cukup tahu. Terus? Cukup tahu dan aku bilang gini, wah ajarin saya dong gimana. Anjir. Itu mah nggak cukup tahu dong. Iya. Ajarin saya dong. Wah, saya bukan dendam, saya bukan benci, aku bilang gitu. Menjaga diri Cuma kan saya itu jatuhnya ya? Iya, di Pengen self menjaga defense diri, ya. bener. Saya pengen nih Wak punya keahlian gitu kan. Terus ya udah suruh puasa dan sebagainya. Jadi dibimbing apa. Ya akhirnya kan dengar-dengar mah sakit itu kemarin dia. Lo kirimin apa? Itu enggak Kak. Jadi ngebalikin aja yang dia bikin. Kan gini Kak. Jadi gini. Kalau kita berobat ya, maksudnya kita ke orang spiritual gitu. Jadi kalau ada yang ke badan kita itu kita bisa ada 2 pilihannya. Mau kita ikhlaskan, memaafkan, ridho, pasrah, atau yang kedua itu lawan balik gitu. Dengan barang yang sama? Dengan barang yang sama yang kayak dikirim. Jadi kayak apa senjata makan tuan gitu. Iya. Jadi kembalilah kepada yang menyuruhmu, yang meniatimu dan Itu lebih perih sih. Gue ngirim ini terus gue yang kena gitu. iya. Bego banget kan Kak, maksudnya sorry nih ya, maksudnya gitu kan. Ini bodoh ini dalam hati aku. Nggak boleh Kak, nggak boleh jahat ke orang. Nah di situ kan Kak bener-bener aku, aduh, bukan dendam ya Kak, maksud aku tuh aku murka aja gitu kan, marah. Apa yang gue ambil dari elu? Kenapa lu sejahat Oh, ini lu udah itu? confronting Kak, udah. Enggak. Enggak, bermain cantik ya. Oke, nggak Dia ya senyum aja kayak gini, ya aku ngobrol aja ya Lu cukup kan. tahu main cantik sama Iya, tadi. cukup tahu. Oke. Dibalikin. Iya. Terus ya udah ya dia kan ngerasain sendiri kan gitu akhirnya. Jadi memang kemarin dirawat, dia kan syuting juga nih. Dan dia nggak dibatalin lah intinya dia sakit masuk ke RS dan ya tahu tuh sekarang udah sembuh apa belum. Mungkin kalau ke ininya lagi mungkin sembuh kali, nggak tahu. Sadis juga dia. Enggak Kak, maksud aku tuh gini, aku tuh ngasih pelajaran, jadi gini, jangan orang itu nggak boleh kayak gitu Kak, nggak boleh kayak gitu. Kita adem ayem nih Kak, tentram ya. Kenapa rumah gua, kerajaan gua, lu tiba-tiba datang dengan kebencian lu gitu ya Kak, iri dengki lu, gua nggak ngambil apa-apa kecuali kalau gua ambil project lu miliaran, silakan gitu kan Kak. Apa yang saya ambil? Saya nggak ngambil apa-apa gitu. Dia cuma iri dengki doang. Iri dengki Kak, Saya nggak cuma suka. lebih centil aja. B aja sih Kak kalau kata cowok-cowok tuh. Ya maksudnya ya Kak, ya tau lah, maksudnya Kakak tau lah yang seksi, yang B aja yang gimana-gimana gitu kan. Namanya visual ya, mata manusia tuh bisa Iya sih. menilai. Itu Kak terornya. Jadi katanya dia pengen bikin mati gitu Kak. Woset kata gue teh. Bagus amat ini lu kelakuannya ya, kebencian lu. Jadi mahal gitu Kak dia bayarnya, katanya kan santet mahal Kak. Jadi puluhan Sedangkan ketika lo balikin lo bayar. enggak. Jawa Barat Pakai versus puasa. Jawa Timur, Mas. Iya kan? Benar. Iya. Itu. Ada lah Kak, pokoknya ada tirakatnya lah. Jadi kita apa ya bilangnya, banyak yang dilakukan gitu. Kewasulan apa kayak gitu ya. Menurut kepercayaan aku gitu. Bisa, sorry Kak, ini gue rada loncat dikit. Gue penasaran, kalau kiriman-kiriman gitu tuh bisa ngelewatin laut atau bener atau nggak sih Kak? Kayak gue mau ngirim ke Thailand bisa nggak? Bisa.
kena juga. Jadi gini kak, Ada kargo ya. ada dengerin dulu nih kak. Iya. Jadi kita butuh foto nih, mau ngerjain orang nih kak. Foto kakak. Aku kerjain nih. Maksudnya kerjain biar apa? Biar misalnya aku benci lah gitu ya, misalnya kak. Enggak benci. Nah, terus aku tahu nih nama kakak aslinya di akte. Arfa Tika. Bohong. Terus gue takut dikirim. Terus enggak kak, harus tahu dulu nama orang tuanya kak. Wah, stalking nih di Facebook nih, ya kan? Susah Facebook sih. dulu, itu susah kan kak, itu susah kan. Ini yang tahu-tahu aja. Jadi nyari dulu tuh, misalnya kalau perempuan biasanya bapaknya namanya, dia langsung kena nih. Kalau laki itu nama ibunya biasanya, langsung kena tuh. Nah, mau kakak ke ujung dunia ini juga itu pasti kena, karena gaib kak. Gaib itu masuknya ke sukma. Oh, iya. Badan ini tuh cuman dohir media aja. Jadi yang orang lihat itu hanya tubuh fisik gitu loh kak. Tapi yang di dalamnya itu kan yang kita serang gitu. Nggak paham gua. Jadi pelet juga masuk tuh kak, masuk itu. Kalau walaupun kakak di belada di mana nih kakak, belahan bumi mana, mau kakak ke lubang semut atau ke tumpukan jerami itu pasti kakak kena. Secara sukma tadi ya kayak. Iya, sukma itu beda kak, itu jiwa gitu mengikat. Kalau di dunia lo banyak yang kayak gitu-gitu. Di dunia aja. Di dunia modeling dia. Oh, Wah serem kak, emang sikut-sikutannya bukan Ada main. nggak sih yang sebenarnya pakai itu buat keuntungan diri sendiri? Gue ngomongin soal apa? Susu. Banyak Banyak susuk kayak gitu, ya banyak kak. Lo pakai nggak? Pak? Aku dari kecil udah nelen-nelen bunga kantil sih kak. Jadi memang Itu karena suka atau disuruh? Ini orang aneh nih. itu dibiasain dan Pantesan memang temenan sama dia ya. ini bajunya hijau bukan sih? Aku ke Tuh, selatan Kak. soalnya gitu. Tuh. Abu-abu. Kiblatnya. Oh, Gue butuh warna kalau gua butuh warna juga. Gua nggak lolos. Ganti deh hijau. Abu-abu. Gimana kak? Lo nggak pakai susuk? Iya cuma nelenin bunga kantil. Jadi Itu memang susuk atau bukan kak di Itu, dunia gitu? Termasuknya. mungkin iya ya, karena kan ke selatan ya kak aku mengiblatnya. Jadi kan kalau susuk itu media. Jadi gini loh kak, yang dimasukin ke apa nih medianya gitu Iya. kan. Jadi memang aku dari kecil udah nelenin itu dan mungkin itu sama kali ya seperti itu. Jadi dulu nenek aku tuh pernah lo ngomong. lancar jadinya. Enggak. Nenek aku tuh pernah ngomong kak, jadi kalau bunga, jadi kan dulu memang kakek dan nenek dukun ya kak. Oke. Praktisi. Oke. Aku punya bakat. Dukun beneran dukun. Serius lo? Masangin susuk orang kan. Oh. Nah, aku suruh nelen. So ada background geografis tuh di mana sih kak? Oh nenek kakek tuh Lo tinggal di daerah mana? Orang daerah mana gitu? Jadi kakek itu dulu dari Majapahit lah kak, jadi Jawa Tengah. Oh, nenek. Nah kalau nenek itu Pajajaran, Oh, Kerawang, Sunda ya. Oke. Kerawang. bersatu tuh kayak nggak mungkin bersatu. Itu banyak Katanya cerita. Jawa sama Jawa Barat, Iya, Jawa iya. sama Sunda itu nggak bisa bersatu. Iya, memang ada mitosnya kak. Tapi semakin banyak keturunan itu memang ya Sudah namanya mulai orang kayak kutukan itu memang berakhir sih kayaknya. Iya. Buktinya banyak yang orang masih langgeng gitu ya. Ya mungkin kalau yang putus dan cerai itu memang itu takdirnya ya kak. Jadi memang takdir yang maha kuasa itu kak mau kita syariatkan bagaimanapun begitu kan. Iya. Nah, kayak Tadi Ngomongin tadi ya. pasangin susuk orang. iya maksudnya kalau nenek aku tuh khusus buat kecantikan, biasanya perempuan yang pengen kaya, pengen cantik, pengen dia punya power ya kak untuk menguasai dunia ini gitu ya. Atau menguasai atau bikin Menguasai suaminya laki-laki lah. atau bikin Bertekuk suaminya lutut. nggak ini bertukuk Semua orang bertekuk lutut kakak dia. Misalnya bisa nih ngegebet main cowok mana aja gitu. Itu nenek aku tuh. Nenek aku nih biasanya masang-masangin yang kayak gitu. Biasanya pengen jadi simpen Ani-ani. dua gitu kak. Oh iya. Ya itu kan kak, kalau ilmu itu kak kanan kiri tengah itu kita bisa kak. Kanan kiri tengah apa maksudnya? Ya paham gak lu kanan kiri tengah ya kak, kayak kiriman itu bisa baik kanan, bisa kiriman biar lu cantik, Ilmu ya. ilmu Iya. gitu. Kiri itu biar lu sakit. Kalau tengah kan mustahil apa? Tengah-tengah itu gini kak, jadi kan ada nih orang yang misalnya dia niatnya apa nih kak? Ya kita timbang dulu kebaikan atau keburukan ini orang gitu. Oh. Jadi kalau memang misal gini ya kak, ada orang nih pengen rumah tangganya benar gitu ya, tapi ternyata memang yang salah suaminya atau yang benar istrinya. Nah kita kan harus ngelihat dulu kak, diterawang dulu nih yang mana nih yang Oh jadi nggak asal. Jangan sampai yang- jangan sampai kita salah Iya. salah menolong orang gitu. Oke. Kalau nenek aku gitu dulu. Tadi Kalau kakek Majapahit gimana? Enggak. Kakek Tadi kan kita dukun juga ngomongin ya? di selatan kan ya, which is itu adalah Nyai Roro kan. Terus tiba-tiba Iya lu kenapa ngomong, nanya warna baju ini aku hijau. hijau? Aku ngelihatnya kayak ada ijo-ijo gitu sih aku ngelihatnya.
Mungkin kamu sama orang tua kamu kesana ya? Hah? Maksudnya? Enggak, udah enggak. Ini kan kok, ini kok kos kakinya hijau sih, aku tuh Nggak, biasa aja lihat. kebetulan emang gue nggak tahu ya Kak, kalau Kak Satrian ini punya singgungan sama Laut Selatan. Nyai Roro. Gue hari ini lagi pengen pakai kaos kaki hijau aja tanpa tahu. Oh, ya Kak matching Satrian berarti sebelumnya. kita memang Kan gua energi baru matching kenalin ini nih sama ya. Tika. Tadi juga kan uang kakak ada hijau juga ya, maksudnya ini kita matching Kak gitu energinya jadinya. Oh, energinya. Jadi warawiri banget lah gitu. Jadi diizinkan gitu oleh semesta. Oh gitu. Nah kalau nenek lo ngebantu, tanda kutip ngebantu orang yang mau cantik atau apa? Ya. Kalau kakek lo? Kalau kakek dulu dukun juga, tapi dia khusus buat penjadogan Kak, kedijayaan. Jadi kekuatan dan kesaktian gitu. Jadi memang dulu kakek aku tuh Kak koleksinya jenglot, tali pocong dan Keris tuh pasti. oh keris banyak banget. Ada 3 lemari itu Kak di rumah aku gitu. Dan itu memang nurun ke aku semua. Apanya? Barangnya masih ada Kak? Kerisnya. Oh, Barangnya Ada banyak tuh foto-foto. waris ke lo gitu maksudnya? Iya, nih fotonya nih Kak. Aku ini. Nih. Lo simpen di rumah Banyak nih Kak? banget. Heeh. Oke. Dan sekarang lo bisa ngelakuin apa yang kakek nenek lo lakuin? Itu dari Uwa yang tadi atau Dari kakek. Makanya tadi kan lo bilang lo coba balikin apa yang orang mau jahat ke lo minta tolong sama si Abah atau Uwa tadi Uwa. kan. Tapi kok kakek dari cerita nenek lo kayaknya lo ternyata- gampang banget terus tiba-tiba lo Iya. bisa gitu. Jadi memang gini loh Kak, jadi udah punya bakat, katanya mah ya kalau kata Uwa itu, jadi memang harus tinggal disinkronkan Diasah. aja, disinkronkan gitu kan. Jadi memang ada energi besar dari leluhur itu ya. Terus ya bagaimana caranya biar bermanfaat dan berguna bagi banyak orang gitu. Balik dari ke bunga kantil tadi yang jadi nenek lo suka masukin susuk ke orang, terus lo suruh makan bunga. Gimana tuh gimana? Iya. Jadi kalau nenek itu dulu bisa berlian, intan, bisa emas juga. Jadi gimana orang itu bawanya, medianya. Terus Kan masukin itu kan Kak, makan. agak pricey. Terus Soalnya. ngasih lo makan bunga kantil biar Ngasih makan bunga kantil supaya kata dia gemoy gitu aja dulu tuh ngomongnya, supaya ciamik gitu, supaya biar jadi anak yang gemes cantik, gitu. anak yang gemesin gitu ya Kak? Terus biar nyerahin teh sayang gitu orang tuh jadinya nggak apa ya kan namanya, Auranya bagus lah ya. nggak bisa lupa lah sama kita gitu, ke bawah mimpi gitu Kak. Kalau Iya. kalau ilmu gaib yang hebat itu Kak harus bisa menusuk sama orang, jadi harus muncul ke dalam mimpi. Berarti kalau Kakak pernah mimpiin misalnya siapa ya, itu artinya dia pakai itu ilmu. lu pakai lu pakai. Iya. Lu pernah gue pernah masuk mimpi lo? Kalian pernah lagi di mimpi gue? Ya, Pakai gini, gua. setiap orang itu Kak sebenarnya nggak kosong, nggak polos. Jadi dia ada dari orang tua, kan dari leluhur kayak aku tadi. Jadi memang cuman kita beda energi vibrasi aja gitu loh Kak. Jadi memang kan kalau yang dukun kan beda Kak energinya. Atau tadi dia masih ngilmu murid gitu ya, itu beda. Nah atau kakak orang awam kayak gini kerja gitu. Gue nggak mau ngaku-ngaku ya Kak, tapi kalau ketika lu bilang nggak semua manusia kosong, ini cuma dikasih tahu sama nyokap gue kalau kita tuh masih ada deh dari apa mbah yang nenek ya, dari ibunya. Emang ada dari tadi juga? Aman kok, memang ngebantu buat Nggak, kerjaan. ntar dulu. Oh mau aku bukain nggak? Mau aku bukain kartu Jangan. orang? Terus Udah angin jangan. kalau Aku di dong. rumah lo. Gue ke distract nih jadinya. Maksudnya kata nyokap gue bilang, deh emang kita tuh ada. Soalnya mama tuh pernah dikasih tahu sama orang, jadi nyokap gue tuh pernah datang gitu ke orang, terus orang langsung gitu. Nih Kak, ya warisan. Jadi gini, Siapa itu yang ikut, Bu? Gitu. Iya, gaib itu Kak bisa diturunin. Jadi misalnya aku punya anak lah, atau tadi mamahnya kakak ya punya kakak. Nah itu ya udah. Jadi misalnya mama Jagain juga senang, anak iya gua jagain gitu. anak gue, keturunan gue, cucu gue selanjutnya. Darah ya kayak itu, tapi Iya. kalau itu mainnya darah ya, maksudnya turunan langsung kan? Nasab Kak ya, keturunan. Oh. Jadi nurun gitu. Jadi misalnya nanti dari kakak udah punya anak lagi, nanti anak kakak, nanti siapa lagi cicit, cucu, lah segala macam. Ya sekali lagi gue gak mau ngaku-ngaku tapi disebut namanya dan kita semua kenal. Katanya di Ponorogo mas. Ponorogo Gue sih nggak percaya ya. jalan apa pangeran? Pangeran. Apa kampus? Jadi gini loh Kak, kalau kerajaan apalagi Jawa Tengah ya gitu ya, kita memang ini sangat kaya ya Nusantara ini, Indonesia. Ntar kalau ngobrol sama aku gitu 7 hari 7 malam ini podcastnya. Enggak ya. Nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Kalau ngomong sama kakak ya nggak apa-apa 7 hari 7 malam. Oh gitu, Iya. tetap kakak kuat gitu ya. Flirting tiba-tiba. Kakak kuat. Maksudnya bukan kalau misalnya mau ngomongin ini terus Iya, iya, nanti seru kan, Kak? kita ngajak-ngajak buat ke lorong ini lagi. Oh, boleh terus kita dong, lagi iya. nggak apa-apa. Mau sih. Terus apa tadi? Nggak maksud gue. Oh, di Ponorogo ya tadi? Statement gue adalah gue waktu dikasih tau gitu. Masa Ponorogo sih? kan dari kecil kan kita lihat di 5 ribuan. Iya. Masa di Ponorogo leluhur gua. Iya. Dalam hati gua gitu. Memang
apa ya Kak, jadi beda, makanya ningrat itu ya Kak, itu keturunan bangsawan gitu, kerajaan. Jadi raja dan ratu di pulau Jawa atau di pulau lain gitu. Yang tadi matching kan dengan yang aku omongin tadi. Raja yang dan ratu di pulau Jawa, di pulau lain maksudnya. Tadi kan aku ada bilang tentang kata-kata ya, mantra itu sukma, ningrat gitu. Ningrat itu tuh artinya bangsawan. Jadi tadi maksudnya matching. Kalau kakak dulu udah tahu kata-katanya aku, terus kakak mempelajari gitu ya, itu bisa diteruskan karena ada terahnya keturunan gitu. Kalau bahasa ini biasa-biasa aja lah saya sebenarnya sekarang pengennya. Kalau Kalau emang ada, kalau jadi emang orang biasa aja kayaknya deh disuruhnya. Iya. Kerja gitu, kerja, menikah dan lain-lain gitu. Nah, Itu terlalu berat Kak ujiannya. Iya, waktu diceritain gitu juga Beban ya? jadi kayak mending nggak tahu ini deh sebenarnya tadinya gitu. Harusnya gitu. Jadi kita semua udah tahu, kita bilangin HRD. Pakai magic nih. Tapi gua kira dari keturunan bokapnya ibu gua, tapi justru dari ibunya ibu gua. Gitu. Ya udah sih. Ya nggak apa-apa Kak, bagus, memang membantu karir sih. Kak, balik soal susuk, sampai sekarang lu masih makan bunga kantil? Masih. Itu tiap hari apa ada aturan? Bahkan teman aku juga ada yang minta. Itu makannya tiap hari atau ada Enggak, aturannya? Tiap malam Selasa aja. Malam Senin. Senin. Tapi lu kalau yang emas permata gitu enggak? Enggak, itu kalau nenek ke orang iya. Iya, kalau lu enggak. Jadi katanya dulu gini Kak, pernah ngobrol sama orang yang ngerti ya, lebih senior daripada itu ada orang yang nggak cocok gitu, jadi nanti bisa keluar. Misalnya aku ya, contoh aja ya, misal aku nih masukin emas gitu ya, sendiri lah gitu ya. Nanti kalau aku nggak cocok nih sama isinya, gaib yang di dalamnya itu, nanti dia keluar sendiri. Nggak mau, bukan badan Satriani yang gua mau gitu. Jadi dia memang milih Kak. Jadi dari weton, makanya kan aku bilang tadi weton nama siapa gitu kan, rumahnya di mana. Jadi itu memilih lah Kak dia gitu. Kenapa kantil Kak? Agar semua jiwa itu terkantil-kantil gitu. Jadi ikutin sampai dia hilang nyawanya gitu. Gimana ulang? Enggak, itu mah Kak cerita pelet aja. Maksudnya orang gitu Kak. Ya. Enggak, maksudnya bunga kantil memang filosofinya adalah bunga yang wangi banget kan Kak. Itu kan serem. Itu kan tanya kalau orang-orang bilang kan makanan kuntilanak apa bukan? Ya dipercayainya gitu, begitu makanya. memang. Makannya mentah gitu apa? Makannya Ya ditelen langsung. Enggak boleh dikunyah. Oh, nggak boleh. Oh, langsung gitu ya? Baru tahu gua, Langsung kelolodan gitu Kak. Iya lah, kan lumayan gede kan? Gede dong Kak. Ada kali nih yang Nggak boleh didorong pakai air minum itu? boleh ya, Oh, pakai air boleh, masih minum. boleh. Kayak minum obat lah ya. Tapi memang ada mantranya, nggak asal kan. Ya makan gitu dong ngapain? Coba kan mantannya apa Kak? Misalkan kan Kakak setiap itu. Yang tahu-tahu aja pokoknya rahasia. Jangan lah kalau itu terlalu ini. Iya. Apalagi Kak, ritual lo gitu kalau lo boleh. Oh sekarang mah banyak ngurusin ini ya kalau bulan suro kan jamas pusaka gitu Kak. Iya, lu kan katanya diturunin keris peninggalan Itu kakek. ini ada lagi nih Kak horornya ya. Iya. Jadi kalau itu nggak dimandiin nanti kerisnya tuh tek Bunyi di lemarinya. di lemari loncat-loncat gitu. Jadi nyerang gitu Kak. Galak gitu. Brutal. Bisa terbang ya kayak katanya keris. Yuris. Itu mah emang bisa terbang ke rekening orang. Enggak keris itu bisa terbang katanya. Iya. Kalau nggak dimandiin atau kalau lagi disuruh nyerang. Nyerang gitu. ke kita biasanya sih. Pernah kejadian nggak? Pernah waktu itu ada satu, jadi gini loh Kak, aku tuh kan karena pemotretan terus ya Kak, bukan belagu nih maksudnya. Sibuk lah. Sibuk lah Kak, aduh Ya. ngap banget maksudnya, wah ini tuh kita terima aja lah, waktu itu ada 1 tahun itu. Terus aku tuh lupa, marah tuh kan Kak itu keris-keris. Itu harus lo Kak atau bisa didelegasiin? Wakilkan. Tolong Nggak dong. bisa, Nggak nggak bisa, Kak? ya harus Yang aku punya yang gitu. yang diturunkan itu yang nasabnya itu. Jadi waktu itu Kak, aku lupa tuh kan Kak segala ngasihin darah hewan apa. Harus gitu Kak. Ada satu pusaka yang memang dia agak galak gitu. Jadi dia ngeri, dia serem. Oh, dia doang yang harus digituin. Iya, jadi harus ayam cemani darahnya. Mahal itu Kak. Ayam cuman yang hitam 900.000. 10 itu kayak. Iya. 900.000 tuh 1 ekor. Harus aku lagi yang motong leher itu goroknya. Oh, nggak boleh dipotong. Oh, nggak Kak? boleh. Terus lupa. Lupa Kak. Intinya aku ntar lah nanti aja. Aku juga nggak set alarm nih. Biasanya kan gitu ya Kak, ada penanda di kalender gitu ya. Aku udahlah namanya kebuai dunia gitu ya Kak, keduniawian nih kan, lagi kerja mulu apa.
kata aku teh, oh gini udah tanggal segini ya gitu kan. Terus tiba-tiba kak malam itu ngamuk tuh kak, berisik banget itu keris sampai aku merinding, parah dah. Gimana ngamuknya? Iya, tek gitu kak malam. Jadi pada marah gitu loh kak, ada hidup gitu semuanya. Sampai akhirnya lo langsung. Terus ada serangan tuh kak ke badan aku nggak bisa jalan waktu itu kak. Serang dia. Tapi kerisnya nggak nyerang kan kak? Kerisnya nggak nyerang tapi yang di dalamnya itu, jadi berat ke akunya. Jadi aku kayak orang nggak bisa jalan gitu. Oke. Terus abis aku jamasin, dimandiin, dimandiin pakai jeruk nipis, pakai ada minyak ya kayak 5 mili ada lah, pokoknya ada 1 minyak, terus pakai beberapa batang dupa gitu, sama ada bunga-bunga lain lah pokoknya itu kan, yang memang dimaunya ya. Karena kan di Pulau Jawa ya itu kan tradisi lah jamasan gitu, untuk memperbarui lagi lah di tahun yang baru. Ini cuman lo doang ya? Sama nyokap lo? Mama enggak, mama sakit waktu itu megang, papaku sakit, adikku juga. Jadi nggak boleh itu. Berarti bakat-bakat dari kakek nenek lo cuman ke lo doang? Soalnya aku lahirnya waktu itu bulan Suro. Terus aku juga pasarannya Kliwon. Oh, ininya wetonnya masuk. Iya, nggak bisa. Kalau mama dan adikku dan bapakku wage semua, kak, nggak bisa. Jadi cuma aku doang. Kalau Kak Satria ini Kliwon. Terus aku dulu 1 Suro kak lahirnya. Bus. 1 Suro tuh kalau di Jawa yang sapi putih itu ya? Serem lah kak, pokoknya serem-serem Yang katanya itu makhluk yang pada pergantian keluar. tahun kan kak? Jadi memang sakral kak, kalau dukun-dukun ya banyaknya Kliwon sih katanya ya, cuma aku nggak tahu. Lo Kalau Nyai Roro lahirnya Speechless. tanggal berapa? Maksudnya Kliwon, Wage. Aku nggak tahu tuh kak. Cuman memang sering lah didatangi. Itu banyak juga kak yang ijo-ijo itu nggak semua. Jadi yang KW yang tahu-tahu yang Menyerupai ya? iya. Menyerupai dia juga Ih, banyak, hoax Kak? banyak banget. Di Goa? Ngakak hoax. Oh di hoax. Banyak yang hoax gitu. Itu bahkan ya yang aku sih yang lucu mah gitu kalau aku ngeliat YouTube gitu, ngakak amat sih ini kata-kata. Bohong lo gitu. Iya, lucu-lucunya. lo nggak pernah pakai kemampuan lo yang diturunin sama kakek nenek lo untuk kepentingan lo ya? Maksudnya nggak usah simpel uang deh, tapi kayak cowok gitu. Apa kak cowok? Misalnya lo suka sama cowok terus. Oh enggak kak, malah banyak Atau gini, banyak hal negatif. Atau pertanyaannya gini, apakah ada cowok yang mau sama lo ketika tahu itu semua? Kebanyakan takut pergi. Tuh kan. Sekarang lo nggak punya cowok? Ada. Tahu kondisinya? Tahu. Tapi gini kak, dia tahu, tapi dia tuh malah beda, bertolak belakang itu loh pas sama aku, kayak dia nggak percaya gitu dengan hal itu. Bertobatlah Satriani gitu. Terus ada kak yang bacot gitu ada tuh, musrik lu, gitu kan ya, musrik lu mau jadi cewek apaan lu kayak gitu gini. Ya udahlah kita udahan aja, aku bilang gitu ya. Jadinya Kamu nggak percaya sama aku dan kamu tuh harusnya percaya karena kamu agamanya ini kan harus percaya gaib ya kayak gitu kan. Nggak boleh dong kayak gitu tuh, namanya dia ngomong tahayul, maksudnya asal jeplak aja gitu kan. Terus aku ribut tuh kak sama orang yang itu waktu itu. Mantan. Ada lagi mantan satu lagi yang udah punya anak, udah banyak, anaknya udah 4. Terus? Gak move on tuh, dia orang ngegangguin aja gue. Oh gitu. Gangguin aja gue maksudnya. Ngegangguin. Ini apa nih, ngirim atau? Ngirim atau Enggak, pengen balikan. Secara Pengen balikan. Kan gak bisa dong kak, dia kan udah punya istri. Apa maksudnya lu? Iya. Iya kan kak? mungkin karena bunga kantil lo pak. Gak tahu. Bunga Tidak bisa dilupakan. Iya, makanya Nggak tahu, terkantil Kak, nggak, kantil. maksudnya. Iya. Nggak tahu, aku juga. Dia ngegangguin aja udah 6 tahun. Jadi nggak move on gitu. Kata dia gini, sampai ke lubang kubur lo milik gua, kata dia. Kasihan deh Serem orang kan, kayak Kak? gitu. Jangan-jangan dia ojek. Iya kata Uwawa. Kata Uwawa itu ya jangan-jangan kantil ya kak, jadi ngakak nih gua. Iya. Bener juga. Udah makanya udah. Ya udah. Lo bisa lihat gak sih kak? Bisa. Maksudnya ya Nggak, maksudnya Kalau nggak bisa lihat, nggak, coba Atup dong. kasih kita kayak Buta. brief sedikit aja, maksudnya kita kan suka di sini nih. Terus suka udah bunyi apa, terus kita suka tadi kotrek-kotrek pengen kenalan katanya tadi. Kaget dia katanya ada yang datang. setiap di sini kak. Setiap di sini kalau misalkan lagi Ini ada bunyi ya? cerita Ada suara ada ya? aja bunyi. Tapi kadang emang positif thinkingnya adalah kadang emang suka ada Orang. bersih-bersih. Oh, gitu. Pas dilihat oh ada yang nyapu gitu, yang bersih-bersih ada kan. Ini kan gudang soalnya. Tapi ada ya kak, maksudnya yang bisa. Tapi yang Ada. yang Ada begitu buat juga ngejagain. ada. Memang usaha ya ownernya. Terus juga Dia Bapak. nggak usah dibuka ya, jangan deh, jangan dibuka ya ini. Nanti gue suruh bukain kartu orang lagi nanti marah. Biasanya tuh banyak tuh yang marah tuh ke aku dibuka-bukain gitu udah jadi. Oke.
Nggak, mending japri aja. Konsul. Iya. Anjir. Kalau yang gaib-gaib kan itu jagain. Kalau misalkan yang kayak serem-seremin, emang dulu udah ada di sini sebelum Penunggu ada. penunggu gitu. Ada. Pasti ada ya kalau Ada, gitu ada. mah, dong. Kak? Setiap bangunan itu ada Kak, makanya kan setiap orang ya baru punya usaha, mau usaha media, mau usaha apapun itu ada selamatan namanya. Jadi memang Selamatan kayak di Jawa selamatan gitu. ya. Jadi Nasi kuning. diselamatin. Ya, itu kan Ya, simbolis Kak. Jadi simbolisnya itu. jadi itu membuka gitu, memberitahu kepada gaib bahwa saya sebagai manusia itu membuka tempat usaha gitu, upaya. Jadi kalian yang gaib itu jangan mengganggu gitu. Ya. Oh gitu Itu simbolisnya. tujuan. Dengan nasi kuning. Oh gitu. Enggak selalu, tapi dari dulu gitu. Iya. Nah, lu diganggu kalau lupa ayam gorengnya. Atau Kirain rendang Kak, pal gitu kan ya. Iya. Jadi lapar nih. Iya. Berarti harusnya si kuncupnya itu tuh dipersembahkan ke Iya, sebenarnya itu simbolis sih Kak. Orang pada nggak tahu kan, makanya yang tahu-tahu Iya. aja aku bilang. Itu makanya kan kadang dibagi-bagiin katanya ke Orang yang sekitar kerja lah apa ya. ya. Itu memang selamatan bahwa udah dimakan sebenarnya sama gaibnya gitu. Jadi kita Kayak sajen ya. ya sari-sarinya itu. Nah, tapi kan buat manusianya ya berkah gitu. Kenyang. gue kenyang ya. Dan Enak, memang enak. supaya cuan lah gitu, gimana sih setiap usaha nggak mungkin dong kita usaha pengen bangkrut tuh nggak mungkin. Iya. Cuan. Biar gacor dong, gimana nih caranya gitu. Ya udah Kak Satria nih kalau misalkan diajak-ajak Tika atau Boleh lagi iseng dong, lagi iya. sama Nanti Tika, aku lewat sini, nanti aku langsung ngobrol-ngobrol lagi. mampir ya. Ya. Iya, kalau lewat sini mampir aja. Maksudnya Iseng aja ya, Oh, lu lagi- motor. nggak usah ketemu Tika, maksudnya. Udah kakak aku sini gitu ya. Iya. Kak lagi Liwat nih, ini, lagi lewat lewat aja nih. nih, iya. Ayo cerita lagi di lorong. Iya. Nggak kakak, jangan kapok ya, ini kakak puyeng kayaknya nanti. Tadi dulu lagi banyak mikir aja ini sekarang Keris, Apa onyet gitu ya? tadi juga. Soalnya lu tuh jadi kayak model tapi background lu klinik gitu. Gua ada model kayak gitu, Aku jarang iya. banget sih gitu. Iya. Ya, setiap orang kan ada keunikannya masing-masing ya. Jadi istimewanya kita lahir di dunia itu kita bawa peran apa gitu kan. Oke. Kalau aku dikasih taunya gitu dulu sama orang tua, karena setiap bayi yang lahir ya Kak, jabang bayi ini itu ada Kak perannya. Jadi Oh. Berarti lu jangan ya tadi kan perannya kalau kakak ini kan sebagai keturunan ya udah gawe aja lah gitu, jadi orang biasa. Nah aku jadi malah apa, rada kakak kayak jadi apa, ini jadi takut apa. gitu karena setelah tahu jadi kayak Oh kebanggaan apa dong gitu. Kak. Jadi kan nggak semua keturunan yang ningrat gitu loh Kak. Maksudnya kan ada yang keturunan orang kelas bawah gitu ya Kak. Sorry Maksudnya banget Kak, emang aku nggak tahu nih sejarahnya. Emang di Ponorogo tuh raja apa? Maksudnya dia ningrat Kak? bangsawan Jawa ya Kak. Oh. Kalau misalnya Pangeran kita ya, Black itu pahlawan bukan sih pangeran di Ponorogo? apa sih namanya, kita ngomongnya orang darah biru lah, intinya aku nggak belajar tentang Yeah. gitu, cuman aku tahu dari darah kita terah itu ya Kak gitu. Bilangnya. oke. Jadi memang setiap orang itu bawa genetika masing-masing, Oke. DNA masing-masing gitu. Jadi yang diturunkan dari kakek nenek kita kan Kak, leluhur atas-atasnya. Udah. Iya ini kakak ini udah Ini kecapean. nanti jadi ada kayak beban tanggung jawab gitu. Kita bawa yuk. sambil Enggak, minum dulu Kak. Dia mau makan, lapar dari tadi. Ayo, Ada makan. tuh, Ada dia. makan. Ayo. Ada tumpeng bro. Yuk. Lu makan juga? Ayo makan. Bawa aja. Oke sayang.